Halo teman-teman. Halo teman-teman, yes, sekarang kita akan siap diskusi dengan Pak Tommy J. Wong. Nah, di mana Pak Tommy J. Wong ini adalah Ketua Billionaire Mindset. Nah, sekarang kita akan gabung, kita akan tunggu Pak Tommy J. Wong, sehingga kita bisa diskusi. Panggilannya Pak Tommy ini adalah Ting, saya Tung, jadi Tung dan Ting ketemu hari ini, gitu ya. Kita bahas survival mindset dalam kehidupan ini, apalagi khususnya dalam era pandemi ini, seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, yes. Sambil nunggu teman-teman yang lain, Pak Tommy juga, mari kita masuk ke absen terlebih dahulu. Silahkan, yuk dari mana? Solo hadir, yes, oke. Ibu Milana dari mana? Yuk, Pak Gendut Aryasa di mana? Nih Pak Tommy J. Wong sudah siap untuk gabung, ya mari kita. Nah, yang lain, yuk. Makassar hadir, Jos, oke, silahkan. Ayo silahkan, mari. Wah ini Pak Halo, Tommy, Pak Tommy, yes. Luar biasa nih Pak Tommy, yes. Nah, teman-teman silahkan terlebih dahulu. yes, Pak Tung. Apakah suaranya jelas? Apakah suaranya jelas nih, Suaranya Pak Tung? Wah, Gawok. Wah, ini dekat rumah saya Gawok ya. Jakarta, Surabaya, yes. Bekasi hadir nih. Silahkan yang lain teman-teman Saya nih. pasang handfree, Pak Tung. Yes, oke, silahkan. Suara cukup jelas ya, Kupang, Bandung. Sambil absen ya, Pak Tung. Sambil absen, Ya, teman-teman. ini Lampung. Lampung, terus kemudian lagi Pekalongan hadir. Pekalongan, Iya. wah, Pekalongan Kuadrat nih. Makassar, yes. Dari mana nih? Singapura, Mas Sacan, oke. Ibu Endang, British Malah, Propolis malah dari ada mana yang nih? malah ada yang dari Korea, Pak Tung. Kemarin bilang katanya mau Yes, join. Anggota BM sekarang ayo, sudah mari. nge-BM di Korea. Oke, yes, ayo, mari. Jelas, Jaya. Wah, semuanya jelas. Very good. Ayo. Pak Tung, Ya, saya baru-baru ini baca buku yang dahsyat loh, Pak Tung. yes, buku apakah itu? Buku ini, Pak Tung. Pak, kelihatannya saya kenal sama penulisnya itu. Work less and more. Iya, tapi bukan Ting Desemaringin, ini Tung Desemaringin. Jadi harus cari di Oh, makanya kok tokobuku.com. mirip nama saya itu ya. Wah, Jadi belajar kemarin apa Pak saya Tommy di sana? Iya, jadi kemarin saya kan tiap malam jam 12 malam itu saya siaran Patung. Dan saya ceritakan Wow, tentang sedikit lah ya preview tentang buku ini gitu ya. Begitu ya. menginspirasi sambil membantu teman kita di buku-kita.com, Pak Setiawan ya. Oh ya, Pak Setiawan, yes. Iya. Jadi kan mungkin sekarang mental kita kan satu pintu rezeki kita mungkin lagi tertutup nih Patung karena corona. Hmm. Mm-mm. Tapi bisa jadi kan 12 pintu rezeki teman kita sedang terbuka. Maka kita Ya, bantu gitu loh Pak Tung. Kita bantu teman-teman kita. Siapa tahu kita itu bisa keluar dari kesulitan kita melalui pintu mereka. betul. Iya kan? Ya, Iya. Waktunya kita justru harus menabur Pak Tung. Ya, mohon ya, seperti ini harus menabur kebaikan Pak Tung. yes. Jadi dalam kehidupan ini seringkali bukan menjadi apa yang penting bukan menjadi yang terbaik, tapi siapa yang berbuat baik. Iya, Nah, ini. betul Pak Tung. Jos. Silakan. Ini Pak Tommy kita mau share apa nih Pak Tommy? Silakan. Yuk. Oke, saya izin Pak Tung. Waktu Hmm. mudah-mudahan nggak sampai 10 menit Pak Tung. Jadi ini Ya. sebuah kisah saya tentang bagaimana saat saya suatu saat jalan-jalan di Alam Sutra mendatangi rumahnya salah satu mentor saya, yaitu Tung Desemwaringin. Ya, beliau gak ada di rumah, Saya itu masuk rumahnya, kemudian saya lihat ada batu-batu gitu ya. Ada dua jenis Hmm. batu, teman-teman. Ya, ini semoga kisah ini menjadi inspirasi buat semua ya. Ada Ya. Hmm. batu-batu yang disusun di bawah batu sejenis ya. Batu-batunya itu ada yang disusun untuk menjadi lantai. Bagus banget. Bagus gitu ya. Nah, lalu saya jalan gitu. Tapi ada juga batu ini yang sama Pak Tung dibentuk jadi patung. Patung itu bagus, megah banget, ya kan? Nah,
saat rombongan kami sampai, sebagian kan menapaki lantai dari batu-batuan itu kan, patung. Ya. Ya, tapi ada juga yang foto sama patung-patungnya patung yang ada di dalam rumah, gitu loh. Nah, di situ saya berpikir satu hal, patung. Ini di momen corona ini semoga menjadi berkat buat teman-teman. Jadi suatu malam ini batu yang dibawa yang jadi lantai dan batu yang dijadikan patung ini mereka ngobrol, patung. Mereka ngobrol. Katanya, kita ini kan dari alam yang sama, dari tanah yang sama, dari situasi yang sama, diangkut pakai truk yang sama, dibawa ke gudang yang sama. Kok kamu itu enak sama patung di Sembaringin ditaruh di ruang tengah, dijadiin tempat orang-orang pada foto-foto sama kamu. Mereka mengagumi kamu. Tapi kenapa orang-orang itu jahat? Saya itu diinjak. Saya itu sama patung di Sembaringin cuma dijadiin lantai, katanya gitu. Padahal kita sama-sama batu alam, katanya gitu. Nah, yang patung pahatan ini, dia bicara, patung. Ya kan? Iya, saudaraku, memang kita berasal dari batu alam yang sama. Tapi kamu tentu masih ingat, waktu kamu dibawa ke pabrik, ini suara saya jelas ya, patung? Jelas sekali. Okay. Suara saya jelas kan? Jelas. Waktu kita sama-sama dibawa ke pabrik, kamu adalah yang paling pertama dibentuk. Tapi kamu nggak tahan. Kamu menyerah. Oh iya, kurang ajar itu tukangnya. Sakit itu, saya dijojoi gitu. Dipukuli, dipahat, ya kan? Rontok, acur badanku semua. Nah, itu dia. Kamu nggak tahan dan akhirnya kamu jadi serpihan-serpihan. Masih untung kamu masih bisa dibentuk jadi lantai dan bisa dijual. Sementara aku, katanya, saat aku dihajar berikutnya, dipahat, aku nerima ikhlas bahwa aku sedang ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Aku dihajar, aku dicucui, diukir sedemikian rupa menjadi satu bentuk patung yang indah. Penderitaan demi penderitaan aku lewati. Dan akhirnya kita berhentilah, diantarkan sama-sama ke rumahnya patung Desa Waringin, saya ditaruh di ruang tengah, kamu ditaruh di lantai. Lalu kamu katakan bahwa ini tidak fair. Bagaimana tidak fair? Sama seperti hidup kita, patung. Ada harga yang selalu harus dibayarkan dari semua kesuksesan. Tidak serta-merta bahwa kita, kalau saat ini sedang mengalami kondisi corona seperti sekarang, itu memang merupakan hidup itu seperti kayak kita itu dipahat, patung. Patung itu saya tahu bagaimana pernah ngerasain minum air tok di Singapura, rumah sakit, tidak punya duit, cuma minum air ganjel supaya bisa bertahan hidup, supaya di rumah sakit itu nungguin ayahnya sakit, kalau nggak salah, patung, waktu itu. Itu sangat touching my heart gitu ya, patung, bahwa memang hidup ini ada harga yang harus kita bayarkan untuk sebuah kesuksesan. Nah, tidak bisa kamu katakan kenapa kamu dihargai orang sementara orang lain tidak menghargai saya diinjak-injak. Karena memang keputusan kita, patung. Berani irit tidak, berani bersusah payah dulu tidak, saat mendapatkan income yang masih kecil, berani nggak kita bertahan untuk tidak spend besar-besaran. Bertahan dulu untuk kondisi saat mengalami situasi yang tidak enak dalam hidup kita, sebagai bagian bahwa kita tahu Tuhan itu adalah pematung sejati yang paling hebat. Untuk menghasilkan masterpiece, ya, dia akan membentuk. Patung itu dulu dihajar dengan bagaimana gajinya kecil. Patung mungkin orang lain sudah naik mobilnya bagus, patung cuma pantar butut. Aku inget banget itu. Ya kan? Nah, terus patung juga ngalamin rasanya karyawan, ya kan? Terus ngerasain lagi di Singapura ternyata uangnya patung itu gak wis boro-boro bondo, wis gak cukup apa-apa lah, cuma cukup ngombe ayam di rumah sakit. Cukup untuk minum air putih doang, bertahan karena nggak cukup uangnya untuk membayarkan, jangankan untuk hidup, biaya rumah sakit itu tidak bisa. Tapi patung terima semua itu sebagai tahanan. Makanya di feed saya kan ada, waktu patung sakit, saya itu termasuk salah satu murid yang nggak berani gangguin. Soalnya tiap hari itu berdoa aja, Tuhan tolong guru saya ini biar supaya sembuh, sehat selalu. Saya taruh di feed sampai saya itu di alam loh, patung, di alam depan rumah saya berdoa gitu. Saya bilang, Tuhan, terima kasih iya, Pak Tommy. Saya tidak bisa membayarkan kembali inspirasi kebaikan yang patung taburkan dalam hidup saya. Wong aku dulu tuh diuncal sama patung di puncak.
Saya ikut Oh, ngalami. seminarnya Financial Revolution itu saya dibuang sama Pak Tung, jam tangan copot, dompet copot, pokoknya taruh di puncak. Mbuh, kamu mau pulang-pulang, pokoknya nggak bodoh, nggak usah balik ke sini lagi. Ya kan, pokoknya usaha sendiri. Saya waktu itu ngamen, ya berusaha masuk ke restoran situ cuci piring, pokoknya untuk cari uang supaya bisa kembali ke seminar. Karena patung itu memberikan kita bagaimana saat mencapai titik nadir, ini urat malu putus. Urat malu putus. Nah, transformasi seperti ini, teman-teman, kemarin saya sama Patung sama-sama mengisi di Idea Cloud. Ya, wong kita itu kangen banget wis dipika-cipiki, tapi ya ini prosesnya. Patung dikasih sama Tuhan suatu proses yang besar. Corona dikasih, ya dipahat, ya kan? Patung dipahat, tapi menjadi blessing. Banyak orang yang tercerahkan hari ini karena inspirasi kebaikan yang Patung berikan. Jadi, kembali lagi teman-teman, hidup kita memang sebuah keputusan kita. Apakah kita membiarkan kita itu diinjak orang lain, ataukah justru orang akan mengagumi kita? Kalau pengen dikagumi, menjadi role model, memang harus ada mengalami pahatan-pahatan seperti patung tadi, ya. Patung yang di ruangan yang begitu megah, bagus, itu dibentuk melalui ukiran-ukiran. Nah, itu seperti hidup kita. Harus siap diukir sama Tuhan. Dan Anda akan mengalami suatu kesuksesan yang begitu luar biasa, besar, tak kalah kamu punya hati yang besar, berjiwa besar, berpikiran besar, bahwa Sang Maha Besar sedang memproses kamu dengan cara yang besar. Begitu pula ketika kamu menyerah. Ya wis, apa ikut Financial Revolution, tidak ada apa-apanya, orang patung ngomong tok lah. Kamunya nggak mau berproses, tidak mau action, tidak mau ambil keputusan, lalu membiarkan keadaan kamu begitu-begitu saja. Tidak ada action dan kamu menyerah. Wah, pokoknya menyalahkan keadaan, bilang, wah ini sudah corona, habislah. Wah ini sudah zamannya digital, saya offline, saya tidak bisa apa-apa. Dan kamu menyerah, kamu akan menjadi tanah. Kamu akan menjadi lantai yang akan diinjak orang lain. Dan akhir kata, kembali lagi, sebuah keputusan di tangan kita. Apakah kita menerima dengan ikhlas bahwa Tuhan saat ini sedang memahat setiap diri kita, termasuk Patung Desemwaringin. Patung sudah mengalami di proses corona. Itu sakitnya luar biasa, tenggorokan saya ngikutin, terus ceritanya Patung, sambil dalam hati dredeg, doain terus. Karena bagaimanapun kalau kita mencintai seseorang, kita tidak mau kehilangan dia kan. Jadi itu ada momennya Patung itu sendirian. Tidak punya siapa-siapa itu. Di ruangan itu saya ngerasain banget itu. Patung sendirian itu. Aduh gimana, tapi Patung wis pokoknya dilawan. Hati yang gembira adalah obat. Adalah Ya kan? obat. Iya, Obat yang manjur. Amin. Amin. Ya, Patung Desemwaringin, silakan Patung. Kurang lebih gitulah ya. Bagaimana sebuah batu alam menjadi keputusan buat kita. Apakah kita siap dipahat Tuhan di momen corona, atau kita menyerah sebagai lantai yang biasa? Ini terima kasih sekali ceritanya Pak Tommy membuka acara kita sore hari ini. Jadi betul sekali bahwa manusia itu kalau mau jadi berlian ya tentu saja dia mengalami tekanan yang luar biasa, panas yang luar biasa dalam waktu yang lama. Terus kemudian juga setelah jadi berlian pun untuk supaya berkilauan terpaksa pas masih ditata lagi, dikasih besi lagi, dikasih lagi, dipoles lagi, digerus lagi, demikian sehingga jadi bentuk yang bagus, indah, bersinar dan berkilauan. Jadi teman-teman kalau hari ini mau berubah hidupnya, memang salah satunya itu kalau kita ngalami sekarang itu namanya survival. Mau survival itu hidup atau mati, ya sudah. Kalau hidup atau mati ya kita hidup. Kalau Anda misalnya langsung atau mati, pilih mana? Pilih langsung, misalnya itu. Pilih kaya atau mati? Ya kaya aja, ada gitu ya. Kaya aja. Keluarganya harmonis atau mati? Harmonis saja. Nah ini jadi Anda kan mulai nih, ini ada Ibu Sali nih, Bu Sali Bupani nih dari Batik Resmi. Halo Bu Sali. Wah, si Sali ini stamina-nya kuat banget loh, Patung. Sampai saya jam 12 malam itu dia ikut loh. Dia ikut join. Dan kita saling mendoakan. Karena momen ini waktunya kita untuk saling mendoakan, Patung. Kita lagi di proses Tuhan. Dari titik terendah mau menuju ke titik terindah. Ini ada prosesnya, Patung. Yaitu Patung membayar harganya. Harganya cukup mahal tuh. Kemarin bayarnya lewat corona. Nah, setiap kita apakah bersedia membayar? Ada harga yang harus dibayar loh dalam semua kesuksesan hidup. Dan pertanyaannya, apakah kita bersedia membayar dengan ikhlas?
dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan ikhlas tetap harus dibayar, itu namanya survival. Sudah kepepet sudah ini. Saya ingat ini Bu Sali ini pada waktu menikah itu tidak punya duit apa-apa, Iya, kering tuh ya, uang iya. nikahnya digunakan untuk modal. Sekarang jadi batik di Cirebon yang paling besar, batik Trusmi, bahkan sudah mulai masuk ke properti juga. Ya tentu saja ingatlah gitu ya Ibu Sali yang dahsyat, yang Siap. dulu masih ikut terus gitu ya, masih ikut seminar, dan pada waktu itu suaminya sempat kecanduan juga gitu ya, tapi luar biasa hebat sekali. Nah, Pak, jadi ini Pak Tommy, silakan cerita Pak Tommy tentang kisahnya Pak Tommy sendiri, dulu hidup di jalanan juga, terus kemudian jadi hari ini apa yang dilakukan dan kira-kira apa yang terjadi. Silakan Pak Tommy, gantian Iya, share, setelah Tommy iya. share nanti gantian sharing. Silakan. Banyak, banyak Patung, teman-teman banyak bilang, kok Tommy kok begitu kuat ya nahan proses pembentukan ya karena saya ingin menjadi berlian yang baik Patung. Dalam hidup ini setidaknya saya harus menjadi sinar yang menerangi teman-teman kita yang berada dalam kegelapan. Ketika kecil, ayah saya meninggal dalam kecelakaan bukan pilihan saya Patung. Saat ini kadang-kadang Hmm. hidup kita lahir dari keluarga orang tua yang miskin juga bukan pilihan kita kan Patung. Tapi keputusan kita untuk membahagiakan orang tua kita, tidak menyusahkan mereka, itu yang menjadi satu cinta yang menggerakkan kita supaya mau maju. Nah, menyalahkan keadaan, ayah saya meninggal dalam kecelakaan, saya itu perebutan harta, saya hampir dibunuh, dan saya harus terjun ke jalanan, Pak Tung. Saya bukan pilihan saya, tapi proses pembentukan sampai tangannya nih. Kalau setoran koran sebagai preman jalanan itu kalau sudah kerja baik ya Pak Tung, jualan kalau nggak laku, itu tangannya dijojoi, pensilnya dipatahkan sampai ini arangnya di dalam semua nih Pak Tung. Ya Yang kan? jojoin adalah yang Ya ini bandarnya, kayak maksudnya kan kita malam kan harus setoran Pak Tung. Nah kalau hmm, jualan korannya nggak laku, sini tangan kamu, taruh, dia ambil pensilnya yang untuk pembukuan, tancepin, dipatahin di dalam. Sehingga ini arangnya seperti ini. Makanya Pak Tung, kalau sekarang teman-teman bilang, proses belajar itu financial revolution tidak nggak noto ya ojo jangan sampai kamu belajar kehidupan kayak gini sakit loh lebih loro loh mendingan saya ikut financial revolution berulang kali wis paling jalan di atas api ya tidak apa-apa kobongan timbang dijojoi kayak gini nih ya kan nah proses pembelajaran seperti itu tapi membuat jiwa entrepreneurship saya tumbuh Pak bahwa saya nggak boleh gagal tiap kali kalau saya lihat jari saya ini 5 saya ingat 5 hal bahwa saya harus rilis saya punya ego, ikhlas. Ya kalau ayah saya dipanggil yang kuasa, artinya Tuhan sayang sama ayah saya, mau dikasih surga. Wes, gitu aja, simple. Nggak usah menyalahkan Tuhan, berprasangka baik pada Tuhan. 2, saya harus refresh. Refresh itu artinya saya harus mau belajar lagi, mau buka pikiran. Ya, ini bisa diterapin di momen corona. Makanya saya sama Patung nanti ada satu buku namanya Coronagram, ya kan? Kemudian setelah selesai kita refresh, itu harus rejuvenate. Rejuvenate itu kayak patung. Pokoknya walaupun ketemu situasi yang sulit, harus menggembirakan hati. Menghibur diri. Orang lain tidak bisa kita andalkan untuk menghibur kita. Tapi diri kita lah yang bisa menghibur hati kita. Ya kan? Kita harus paksakan. Itu patung sampai nonton Cak Lontong, sampai hafal itu. Saya, pokoknya plek lah. Saya plek. Ya, pokoknya saya tahu caranya distract Pak Antung. Begitu tekanan stres datang, pokoknya nomor 1, hibur diri, pikir lagi positif. Hibur diri, pikir positif. Lalu kemudian rebuild Patung. Rebuild itu kita belajar sama mentor-mentor yang bagus, mentor-mentor yang positif. Salah satunya ya Patung Semua Ringin waktu itu, walaupun saya mungkin jadi sales, jadi kuli panggul, saya itu membayar harga saya join Financial Revolution. Pokoknya modal katro, pokoknya datang acara, liatin patung joget sampai jam 3, dibuang di puncak, bayar samono mahale, dibuang di puncak doang, nerimo ikhlas, ternyata itu untuk putusin urat malu, dan itu menjadi breakthrough-nya begitu luar biasa. Dan sesudah kita bisa rebuild, maka kita akan reborn. Reborn itu adalah kita lahir baru, Patung. Sebagai pribadi yang siap untuk menerima semua perubahan dengan adaptasi. Jadi, singkat cerita, dari anak jalanan, saya berhasil, ibaratnya berhasil jadi tukang koran aja Pak Tung. Setelah jadi tukang koran, saya sudah dapat untung, saya rasa pengen untung yang lebih, saya itu jadi preman pasar. Tapi preman pasar ya hidupnya nggak mudah ya Pak Tung, dikeroyok 1 orang, 2 orang ya bisa.
dikeroyok 6 orang, ya ajur. Ya kan, di situ saya memutuskan dari Surabaya, saya pindah ke Lampung, dari Lampung, saya pindah lagi ke Jakarta. Jakarta bener, Pak Tung. Ibu kota lebih kejam daripada Ibu Tiri, itu bener, Pak Tung. Sampai di Jakarta, cuman udah dicitralen bagiin brosur, sudah nasibnya jadi sales bagi brosur itu gajian yang nggak pasti, yang pasti itu tagihannya pasti, ya kan, pembayarannya juga cuman sedikit, diusir sama sesama sales, Pak Tung, sales mobil. Saya tuh megang-megang mobil, membayangkan ya, saya bermimpi gitu. Wah, ini suatu hari kalau saya punya mobil kayak gini, nanti mama saya nggak kehujanan lagi gitu ya. Tau-tau, hei, apa lu pegang-pegang? Model kayak kamu, seumur hidup gak bakal bisa punya mobil, katanya gitu. Wah, saya kaget loh, Pak Tung. Oh, sama-sama sales loh, sama-sama kiri gitu loh. Kok kayak gini, ya kan? Saya sedih gitu ya, Pak Tung. Tapi keadaan itu kita boleh marah, tapi juga boleh kita pakai sebagai api yang menyalakan semangat kita, Pak Tung. 10 tahun kemudian, Pak Tung, proses yang ada, saya tidak menyalahkan Tuhan, saya menerima ikhlas. Akhirnya saya bisa di Roximas itu jadi naik derajat, jadi kuli panggul, Pak Tung. Saya dapat bayaran pasti dari panggulan ibu saya. Jadi jualan pakaian bayi, waktu itu toko handphone belum banyak. Jadi panggulan itu saya antarkan. Kalau kita dihina kan kita terima, Pak Tung. Tapi kalau ibu kita dihina, kita nggak terima loh, Pak Tung. Ibu saya itu, saya kan punya adik, nggak kuat bayar SPP, Pak Tung. Jadi ibu saya waktu itu sama saya naik bajai, kita nganter barang, pagi hari nganter pakaian bayi itu, ibu saya itu nagih, Pak Tung. Lah, Pak Tung kan tahu orang Chinese, kalau ditagih pagi hari itu katanya sial, ngamuk. Jadi ibu saya itu dihina, dimarahin gitu ya. Wah, sebagai mantan preman jalanan pengen tak gopui, pengen tak hajar itu ya pemilik tokonya. Cuma saya mikir, wah ini pelanggan ibu saya, gak boleh. Tapi saya sedih, Pak Tung. Lihatin mama saya dimarah gitu kan, kita sebagai anak, ya kamu hina saya enggak apa-apa ya, tapi jangan hina ibu saya. Saya sedih, Pak Tung, lihatin ibu saya disetrap. Itu ibu saya disetrap dari jam 10 sampai jam 1 siang. Kami belum makan, Pak Tung, nggak punya uang waktu itu. Berharap dari tagihan, Pak Tung. Saya sedih sekali, Pak Tung. Saya lapar, enggak apa-apa, Pak Tung, tapi jangan ibu saya, Pak Tung. Apapun terjadi, saya siap lah, Pak Tung. Gitu loh maksud saya. Sekarang ibu Pak Tommy masih hidup, Kak? Masih hidup, dan tiap malam saya itu ciumin, saya gosokin kakinya, saya sayangi. Saya tuh tinggal bersama. Tinggal bersama, Pak Tung. Saya bahkan beli rumah khusus untuk sebelah sama dia. Teman-teman tahu lah gitu ya. Sama, saya terinspirasi sama Pak Tung. Wis pokoknya punya ibu itu harta, wis. Harta yang berupa benda masih bisa cari. Kalau ibu mau ada apa-apa, kamu tidak bisa cari lagi. Tidak ada gantinya itu, tidak ada. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa bahwa di momen corona, wah, saya ludes, Pak Tung, rumah saya habis, mobil saya habis, tabungan saya habis. Kalau ibumu masih ada, tinggal sungkem minta doanya, kamu jos lagi. Pasti, tinggal kamu mau usaha enggak. Ya kan? Nah, masih punya ibu, masih punya harapan, masih punya doa. Ya, dan doa itu kekuatan kita. Nah, di momen itu, Pak Tung, karena sayang sama orang tua, saya tuh lihat menoleh gitu ya, Pak Tung. Terus ada salah satu toko itu toko handphone. Waktu itu AMPS, Pak Tung, jualan AMPS, handphone yang lipat StarTech itu, Pak Tung. StarTech yang pertama, ya. Iya, liatin orang kaya itu kan keren, Pak Tung. Tarik antenanya, flipnya diginiin, halo, gak tahu nyambung apa gak nyambung, pokoknya kelihatan kan keren. Yang itu penting yang gayanya, Pak Tung, ya. Iya, yang namanya orang kaya itu kan keren ya. Sudah itunya bunyi, pagernya bunyi pisan, Pak Tung. Wah, saya dari jauh liatin situasi saya kere, tapi liatin sana kayaknya kok, waduh, rasanya kok kayak pengen gitu ya. Saya liatin toko itu, jadi saya deketin tokonya. Pemiliknya itu udah liatin saya, Pak Tung. Dia udah lihat itu Eyes of Tiger gitu loh. Jadi ini mata maling ini, matanya maling ini. Jadi saya pas deketin tokonya. Tidak beli nih, mau ngambil doang. Iya. Jadi saya nawarin, Pak Tung. Pak, saya mau tanya. Belum saya selesai ngomong, Pak Tung. Dia sudah langsung ngomong. Mau ngapain kamu di sini? Mau maling ya? Saya dari tadi udah perhatiin kamu. Kamu dari sebelah sana itu kan, katanya. Saya bilang, bukan Pak, saya mau nawarkan diri saya. Nah ini Pak Tung, mental mindset yang diperlukan semua orang yang saat ini kalau mungkin mengalami PHK, mengalami situasi yang buruk, kita harus memberikan satu value. Jadi waktu itu saya nawarkan diri saya, Pak Tung. Saya bilang gini,
kok tolong didengarkan dulu permohonan saya. Ibu saya lagi disetrap di toko itu karena satu situasi. Saya lihat Anda cuma punya pegawai dua, dan tokonya rame. Saya pengen ngelamar kerja di sini, saya akan kerjakan 2 kali lipat yang dikerjakan mereka. Umpama mereka shift-shiftan, saya kerjakan 2 kali lipat, gaji saya setengah dari mereka. Gaji saya setengah dari mereka. Pak Tung, saya mau nanya Pak Tung sekarang. Kalau Pak Tung tak kasih penawaran offer seperti ini, Pak Tung mau enggak? Oke, masuk. Oke, masuk. Nah, itu Pak Tung. Singkat cerita, dalam waktu 6 bulan, saya bukan jadi kepala toko saja, Pak Tung. Saya sudah menjadi manajer, dalam waktu 1 tahun saya jadi GM-nya, Pak Tung. Dan toko itu bisa buka cabang. Nah, saya sudah posisinya enak nih, Pak Tung. Sudah jadi GM kan? Jadi, yang punya toko sudah tidak pusing, saya bisa kelola kepercayaan. 98 tiba, Pak Tung. 98 tiba. Bongko, Pak Tung. Ajur kabeh. Tokonya rusak. Mesti gantiin handphone yang servisan, semuanya. Ya kan? Kerusuhan. Saya balik ke titik terendah lagi, Pak Tung. Wah, nangis saya, Pak Tung. Saya udah bahagiain ibu saya udah seneng. Saya jadi akhirnya gitu ya. Anak gembel punya kerjaan di toko gitu kan, rasanya enak gitu ya. Jadi GM dihormatin, balik ke titik terendah, Pak Tung. Gembel saya, jalan ke Cempaka Mas, air mata itu netes gitu, Pak Tung. Liatin orang-orang toko handphone, waktu itu handphone sudah rame, Pak Tung, sudah rame banget. Saya tuh rasanya kayak, saya tadinya di situ, kok sekarang saya begini, sedih gitu ya. Dan akhirnya jalan demi jalan, saya sampailah di Mall Puri Indah, Pak Tung. Di situ mall itu lagi ngasih tempat itu loh, lapak gitu loh, Pak Tung, pameran. Dengan uang sisa yang ada, saya itu nyewa booth counter gitu ya, Pak Tung. Nah, terus saya itu malam hari, kan ada merek yang katanya Nokia, merek sejuta umat lah ya, saya nggak boleh nyebut brand, nanti Pak Tung disuruh endorse lagi. Jual merek itu bisa kaya raya, terus brosurnya itu dibuangin, Pak Tung. Saya itu malam hari brosurnya tak ambil, yang dibuang, saya guntingin, Pak Tung. Kemudian dami-daminya saya pungut-pungutin, saya susun ulang pakai gabus, saya tempelin semua, Pak Tung. Kata Pak Tung kan dulu pernah diajarkan Pak Tung, yang penting mesti punya impian yang jelas, mesti divisualisasi gitu loh. Saya bayangin, pokoknya suatu hari saya nanti akan punya toko. Jadi gabus-gabus itu tak pajang di pameran, Pak Tung. Sambil saya itu jual korek api, jual Pikachu, boneka Pikachu yang satu bar itu isinya macam-macam itu. Jadi kelihatannya jual handphone, tapi sebenarnya yang dijual itu yang lain. Yang penting laku gitu loh. Dan siapa yang mau beli sama saya, Pak Tung? Wong cuman gabus, saya itu minta DP, nanti saya ke Roxy Mas, belum ada Gojek, jadi saya harus naik ojek bolak-balik ya. Tapi memang manusia tidak percaya kita, Pak Tung. Pada saat kita menjalani proses, tidak ada satupun manusia percaya kita. Wong aku tuh bilang, wong edan. Orang gila kamu katanya. Kamu itu mau ngapusi, mau jualan kok kayak gini. Banyak orang terjebak, Pak Tung. Soalnya saya gabusnya sama skala 1:1 kan bagus, Pak Tung. Mereka pikir, ini ada handphonenya. Ya saya bilang, Pak, DP dulu. Gundulmu DP. Gak mau. Kalau mau sekarang ada barangnya, saya beli. Ya udah, Pak Tung. Udahlah, singkat cerita, tidak ada yang percaya, tapi Tuhan percaya kita. Tidak disangka, suatu saat, Pak Tung, Tuhan memberikan kesempatan. Datang distributornya jual merek ini bisa buntung zaman itu. Tapi sekarang kalau jual merek nomor 1 ini katanya untung ya. Waktu itu jualan merek ini akan buntung karena dia nggak bisa lawan apa yang sejuta umat itu belum bisa dia lawan. Dia baru rintis. Nah, kalau Pak Tung tahu namanya Pak Sari Putra Yosep, itu salah satu ya konglomeratnya di Indonesia lah. Itu dia lewat dan dia lihat saya, dia bilang, "Kamu anak muda yang gila," katanya. Jualan gabus kok mau bermimpi, katanya gitu. Ya saya bilang, apa daya, saya tidak punya modal. Yang bisa saya jual adalah kepercayaan. Begini, saya kasih kamu tantangan. Di mobil saya ada 5 unit merek ini. Orang-orang pada bilang jual merek ini akan buntung. Saya mau kamu bisa bikin untung, bisa enggak? Seminggu tak kasih waktu. Kalau kamu bisa, saya akan kasih kamu lagi. Wah, Pak Tung, pucuk dicinta ulam tiba, Pak Tung. Gak punya stok sekarang, mau ngisi stok. Tak terima, Pak Tung. Dan Pak Tung tahu caranya saya gimana? Caranya jual dalam waktu 1 minggu itu batasnya. Merek yang belum terkenal di Indonesia pada waktu itu, tapi dibilang orang katanya jual itu bisa buntung. Kok bisa untung? Saya itu hari Minggu tak
tunggoni gereja. Saya tunggu di depan gereja, Pak Tung. Di mall itu kan ada gereja kebaktian. Orang-orang kan kalau habis dari gereja kan hatinya lagi, ya Pak Tung tahu lah ya, habis dapat pencerahan Pak Tung, lebih welas kasih. Aku tak di depan gereja, orang lain jual kue, saya jual merek ini Pak Tung. Saya jual, wah pokoknya dengan segala teknik saya, wis pokoknya itu mungkin kalau di tekniknya Financial Revolution, wis pokoknya ada semua lah ya. Teman-teman baca aja bukunya deh. Wis, yang namanya Power of Kepepet Pak Tung. Satu hari langsung habis, Patung. Satu hari langsung habis semua, Patung. Dan saya langsung telepon. Dan beliau bilang, yang benar, awas lu ya kalau kamu bohong. Dan uangnya kamu jangan bawa lari lu ya. Saya akan mencari kamu sampai kemanapun, katanya. Saya serahkan semua, dan inilah perjalanannya, Patung. Kalau dulu saya pulang, ibu saya selalu nanya, gimana jualannya? Lawang jualannya gabus, Patung. Saya nggak berani bikin ibu saya keluar air mata. Saya bilangnya gini, Patung. Lumayan, gitu. Saya selalu bisikin, lumayan mah. Padahal sekarang Pak Tung tak bisikin ya, lumayan sepi Pak Tung. Lumayan nggak laku. Iya Pak Tung. Tapi karena manusia tidak percaya kita nggak apa-apa Pak Tung. Tapi Tuhan percaya. Dan inilah Pak Tung, singkat cerita, 15 tahun berproses, saya menjadi retailer nomor satunya Indonesia yang outletnya ada di mall, dan itu menghantarkan saya menerima piagam penghargaan langsung di Korea sebagai retailer terbaik nomor satu Indonesia. Ya kira-kira begitu Pak. Muridnya Pak Tung. Muridnya Pak Tung. Muridnya Pak Tung. Terima kasih Pak Tung, karena saya di momen itu sebenarnya dalam proses 15 tahun perjuangan saya termasuk orang yang ikut seminarnya Financial Revolution. Dan terima kasih melalui kesempatan kali ini, saya sebagai murid yang pernah belajar pada guru saya, yaitu Pak Tung Desemwaringin. Pak Tung, sehat selalu, Tuhan memberkati, karena Pak Tung hadir hidup saya, menjadi berkat kebaikan bagi saya. Saya juga nggak pernah berpikir kalau Pak Tung mungkin banyak undangan live, saya itu termasuk yang pengen, tapi saya nggak pernah, karena saya yakin kalau memang Tuhan itu tahu gitu ya, kerinduan seorang murid, tiba waktunya pasti gurunya bisa manggil lah. Dan benar, terima kasih Pak Tung. Hari ini gurunya manggil muridnya dan murid menghadap. Terima kasih Pak Tung. Yes, dahsyat. Ini teman-teman, jadi benar-benar bahwa kalau Anda survival mindset Anda dikembangkan, dalam arti kayak tadi toh misalnya, Anda jualan atau nggak makan, kira-kira pilih mana? Jualan. Yang namanya survival itu do or die. Ya do lah daripada die gitu ya. Jadi survival mindset itu kalau kita mau mengembangkan, Anda memepetkan diri dengan tidak ada alternatif lagi gitu ya. Jadi seperti dulu pada waktu di puncak, dilucutin semua, terus kemudian dilepas di mana, pokoknya harus balik, bawa duit 1 juta gitu ya, harus makan, harus survival. Apa yang terjadi? Kalau tidak makan, cilaka ini mendadak ya. Ngamen dia mau, urat malu potos. Itulah namanya survival mindset yang luar biasa. Waktu itu tahun berapa itu Pak Tommy? 2000 berapa? 2005, 2006, 2007, yang 2008 pada waktu awal. Iya, zaman itulah. Dan saya nggak ikut cuma sekali sih Pak Tung. Sampai yang firewalk saya ikut gitu. Dalam hati saya sih, saya nggak pernah gangguin Pak Tung sih. Orang banyak juga saya tahu ya, orang-orang kadang-kadang gangguin Pak Tung ya, tapi saya sih cuma berdoa aja. Pokoknya guru saya panjang umur, sehat selalu. Lahirnya 22 Desember, saya ingat gitu aja. Dan sama guru saya kebetulan kita dalam pembina aspirasi. Wes pokoknya seneng lah selalu mendapatkan energi kebaikan. Tiba waktunya ya Pak Tung, sebenarnya ketika value kita value-nya ini bisa meningkat, Tuhan akan mempertemukan dengan caranya Pak Tung. Jadi kadang-kadang kan orang tanya, kenapa sih Pak Tung Desemwaringin bisa dekat sama konglomerat? Kenapa kok Tommy kok bisa deket-deket sama orang hebat? Sebenarnya bukan berarti kita yang deket-deket, bukan. Value kita, kemampuan kita, otak kita, dan juga hati kita ketika sudah dinaikkan levelnya, kita mau belajar dan terima di proses Tuhan di tempat tadi itu, maka kalau kita menjadi taman yang indah, kupu-kupu yang cantik pun akan mendekat Pak Tung. Kurang lebih begitu. Dan Pak Tommy ini perhatikan baik-baik teman-teman semua, bahwa Pak Tommy ini sendiri pada waktu dikasih kepercayaan kecil, itu bukan lari, jadi bukan korupsi, menunjukkan bisa dipercaya. Selain bisa jualan, kalau Anda tidak bisa dipercaya, orang nggak mau ngasih kepercayaan lagi. Ketika 5 handphone, mendadak sekarang 1 bulan sudah berapa ribu handphone ini? Nah, waktu itu pokoknya, waktu itu ya Pak Tung, ini laporan murid nih, Pak Tung, waktu itu kurang lebih 1 bulan saya harus omsetnya 24M targetnya. Yes, dahsyat luar biasa. Dari 5 handphone jadi 24M, bisa kebayang.
Nah, Iya. jadi kalau dalam kehidupan kita 5 handphone Anda bawa lari, Ya sudah sudah tidak ngecas ada. dalam hal uang sedikit, Iya. Iya. tidak ada masa depannya sama sekali. Jadi betul-betul Iya. survival mindset itu tetap harus diimbangi dengan tadi toh. Jadi benar-benar kita itu ikhlas mau kerja keras dan kemudian kita juga refresh bahwa hal-hal yang terbaik dalam kehidupan itu terjadi karena kita memang ditempa dan harus bisa Iya. dipercaya. No trust, Iya. no career. No trust, no Iya. business. Nah ini Iya, jadi dan something bicara yang luar bicara biasa. trust benar Pak Tung, bicara trust benar. Tapi sebagai murid saya laporan Pak Tung, sebagai murid lagi-lagi saya pernah trust dengan orang yang salah. Jadi waktu itu saya tahu bisnis offline sudah tidak bagus, saya mulai percaya partner yang online. Masalahnya adalah salah. Saya pikir ini bisa jadi teman baik, jadi saudara baik. Ternyata disitulah tagline saya yang Pak Tung ketawa, ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Saya dimakan Pak Tung. Ya. Jadi Pak Tung tentu tahu di YouTube-nya Christine Ali bagaimana muridmu ini tadinya sudah naik bisnis kelas pergi ke Paris itu udah kayak naik Gojek gitu ya Pak Tung. Tapi sampai bosen tuwuk gitu ya saya jalan-jalan ke luar negeri, saya kembali jatuh di titik terendah, bangkrut bangkrutnya Pak Tung. Sampai rumah saya terpaksa jual. Jangankan mobil sport dan mobil mewah, itu dijualnya pas tax amnesty Pak Tung 2017 dan tidak ada orang mau. Waktu itu saya pernah nge-tag, saya saking stresnya malam itu saya WA Patung. Dan Patung itu baik banget masih jawab saya. Patung bilang, udah Tom, rilis. Rilis itu wis jualan lah. Wis pokoknya yakin apapun yang kamu jual sekarang, Tuhan akan memberkati kamu berkali-kali lipat selama kamu jadi orang yang berintegritas dan baik. Waktu itu saya ingat Patung wis gak ngomong apa-apa sama saya, pokoknya rilis lah. Jadi makanya saya ingat, release our ego. Wis jangan sampai kemelekatan gak bisa diucul gitu loh. Gak apa-apa, yakin Tuhan akan ganti. 20 tahun berkarya, rasanya berat Patung. Kehilangan semuanya, dia lari, ninggalin utang, saya yang orangnya jaga nama baik, saya bayarin semua. Tapi, saya kehilangan harga benda, tapi saya nggak kehilangan integritas. Nggak kehilangan Tidak karakter kehilangan baik. kepercayaan. Iya, kepercayaan market. Jadi dalam waktu 2 tahun Patung, ini saya mujizat Patung. Sama seperti Patung yang hari ini mengalami mujizat kebaikan Tuhan, disembuhkan dari corona, padahal kita tahu banyak yang meninggal, tapi Patung sembuh, itu mujizat Tuhan. Saya harus akui. Dan di momen ini saya juga menguatkan teman-teman, saya yang 20 tahun berproses, sampai di luar negeri jalan-jalan aja bosen, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Patung tahu, Mercy saya jual itu cuma setengah harga Patung. Gak ada yang mau. 2017, Mercy, siapa yang mau? Habis semua Patung, sampai rumah. Waktu itu saya sujud loh Patung depan ibu saya bilang gini, gemeteran saya bilang gini, Mama maaf ya, saya sampai jual rumah kita menjadi abu. Patung tahu Mama saya ngomong apa? Gak apa-apa, bangkit kembali lagi. Memang rumahnya sudah jadi abu, tapi campur sama air mata kamu, bentuk jadi batako, bangun kembali rumah yang indah untuk Mama. Wih, Patung, rasanya Patung. Waktu itu wis gak ada siapa-siapa lagi. Sebuah kata-kata yang seperti ini menjadi doa buat saya. Patung, 20 tahun bisnis bisa bangkrut, tapi karena jaga kepercayaan, jaga nama baik. 2 tahun kemudian, 2 tahun loh Patung. Kalau sukses dulu itu kan perlu 20 tahun. Tapi kalau kita punya nama baik, 2 tahun loh Patung, semua kembali, tidak ada kurang. Bahkan hari ini saya bisa jalan-jalan ke rumah Patung juga bisa jalan-jalan ke rumah saya. Amin. Tinggal ajak Patung makan, ajak teman baik makan, ojo makan teman baik. Jos, dahsyat. Perhatiin teman-teman bahwa ketika Anda survival, jangan nyuri, jangan ngemplang gitu ya. Jadi ketika survival itu memang do or die, tapi do-nya harus yang positif, bukan do yang negatif. Karena do positif pun tetap akan ada. Yang saya cerita tante saya di itu Bagus Angke sana toko besi. Toko besi ini kemudian pada tahun 98 Higuara dibakar begitu ya. Tapi dia tetap menjaga kepercayaan. Jadi dia datang ke supplier-suppliernya dia, supplier cat, supplier semen, supplier triplex, supplier paku, supplier gembok. Datang dia bilang, mohon bantuan. Ini dia tetap bayar. Saya tetap punya tabungan, tapi tidak bisa bayar. Misalnya uangnya 50 juta ya, saya menunjukkan tingkat baik, saya bayar nih 2 juta. Kemudian begitu ada hasil, saya akan bayar lagi. Nah, ternyata pada waktu akhirnya tokonya dia dibangun untuk survival, malah dia datang lagi, orang-orang masih support dia. Tadinya utang 50 juta, kemudian hanya baru dibayar 2 juta, kemudian begini, tapi menunjukkan itikat baik, datang, disupport lagi, diutangi lagi 20 juta, diutangi berapa juta, untuk supaya tokonya berdiri, karena dia mendirikan satu yang namanya kepercayaan lebih dahulu.
Yang paling menarik, 1 tahun berlalu. Ketika 1 tahun berlalu, didatangilah tante saya ini pabrik triplek. Pabrik tripleknya bilang, kamu ini masih ada utang berapa? Oh, utang sekian, 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 sekian. Gini deh, yang kamu bisa kembaliin barang, sisanya saya bayarin. Kamu tutup aja tokonya, buka distributor triplek saja untuk saya. Jadi distributor triplek seluruh Indonesia. Tante saya heran, kok milih saya? Gini, di Jakarta itu saya punya toko banyak, di Indonesia juga punya toko banyak, saya pabrik gitu ya. Itu yang bayar cuman kamu. Yang lain kebakar nggak mau bayar. Jadi dia walaupun bayar dia tetap nyicil, dia tetap begini. Padahal kan kalau dibakar kan sudah mohon maaf gitu ya, yang bakar bukan saya, ini namanya kecelakaan. Iya. Dia tetap seperti itu. Mendadak jadi distributor triplek, ya tadi toh, jadi seluruh Indonesia pesen karena yang punya pabrik gimana? Daripada saya kasih orang-orang nggak dibayar nagih, kamu selalu bayar, aman, bisa dipercaya. Ya setelah kamu yang jadi distributor utama, jadi semua urusan sama kamu sama saya aman. Saya bagi untung kamu, tapi saya dibayar terus nih, aman, 100% aman. Sekarang punya rumah di Singapura, punya rumah di mana, jadi dahsyat luar biasa karena ketika survival, ketika do or die, ingat ya, do-nya tetap dalam hal yang bisa dipercaya, do-nya tetap hal yang positif. Nah ini tentu saja survival mindset ini yang diceritakan Pak Tommy Jewong ini. Kok panggilannya Ting? Saya Tung, kok disuruh Ting? Ya, Ting itu nama kecil saya, Pak Tung. Waktu saya kecil, nama Mandarin saya memang Ting, gitu loh, Pak Tung. Jadi ini Pak Tung sama Pak Ting? Iya, hari ini banyak teman-teman seneng banget Pak Tung. Ini energi kebaikan Pak Tung itu diberkati Tuhan, saya juga dipulihkan Tuhan. Intinya adalah saat kita seperti ini kan banyak juga teman-teman kita tahu prihatin Pak Tung. Kita juga mendoakan ya teman-teman di sini 500 lebih orang ya yang bersama-sama kita mendoakan semua sehat, sejahtera karena paling penting sehat dulu. Ya, uang masih bisa dicari, semua masih bisa dicari. Contoh seperti saya itu rumah sampai udah dada. Ketika tiada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Jadi inilah waktunya kita perkuat doa kita, nyanyi ala patung gitu loh, senangkan hatimu. Jadi keadaan sudah bikin kamu loro hati, sudah bikin kamu sakit hati, dihina orang apa. Tapi diri sendiri jangan ikut-ikutan menghina. Harus meyakini, saya ini tentang waktu. Saya ini sedang, benar katanya Pak Tommy sama Pak Tung, lagi diproses. Patung dikasih corona, saya itu diukir sama Tuhan. Diukir ini sakit, teman. Sakitnya luar biasa. Tapi mesti yakini bahwa nanti akan menjadi hal yang terindah. Titik terendah adalah kesempatan kita menuju ke titik yang terindah. Nah, itulah teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik ketika kita tidak ada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud gitu ya. Kita kan masih ada bumi yang dahsyat yang kita bisa bersujud untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bukan berarti hanya pasrah, tapi terus berjuang. Tapi bukan hanya sekedar berjuang, tapi berjuang dalam kondisi yang namanya tetap bisa dipercaya, tetap positif. Nah, Patung, nah katanya nih banyak teman-teman Patung, katanya banyak teman-teman ngajakin. Saya khusus di channelnya Patung kali ini saya mau nyanyi sama Patung. Pada semuanya mau dihibur. Ayo Patung, kita nyanyi Patung. Buat teman-teman kita. Semangati. Oke. Gimana lagunya Pak? Pertama kali kan ceritanya, saya biasanya gembira ria, kemudian baru hati yang gembira adalah obat yang mantan. Welcome back. Mohon maaf terjadi gangguan listrik. Nah, jadi ternyata dengan gangguan listrik ini mendadak internet down. Nah, sekarang saya langsung lanjutkan gitu ya. Jadi silakan teman-teman nih, yes. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita hajar karena tadi internet putus. Iya. Jadi ya, Patung. Mohon maaf Halo, tapi Patung. Iya. mati. Gak apa-apa, Patung. Udah biasa. Tapi yang paling penting teman-teman kita ini kita doakan semuanya sehat dan juga sejahtera ya, lahir batin. Amin. Ya, kita doakan semua. Semoga semuanya di sini dengan kondisi apapun yang terjadi kita tetap survival gitu ya. Kecuali kalau sudah dipanggil Tuhan ya sudah boleh buat. Dan orang yang sukses, kalau boleh ngulangi Pak Tommy tadi, dengan pengalamannya Pak Tommy, jadi sempat sampai hapus semua itu, pasti apa yang ada yang miss dari Financial Revolution yang belum dipraktekin. Iya, itu dia Pak. Ada hal yang memang, tapi untungnya gini, nggak semua Financial Revolution itu, saya harus akui bahwa di dalam ilmu Financial Revolution, untung waktu itu saya nabungnya lebih besar daripada pengeluarannya, Pak Tung. Always. Jadi waktu itu, ya itu.
Iya, jadi saya bayarkan semua. Kan kalau patung tahu ini suara saya jelas ya, Pak? Jelas, jelas sekali, jelas. Suara saya jelas kah? Kalau Pak, ya kalau jelas patung. Jadi kalau patung lihat di part 2 itu Kristinali sampai penasaran kan, kok bisa gitu kan? Saya itu lewat. Ternyata saya itu kan untung invest villa di Bali. Dan di momen itu kan keajaibannya biasa orang kan nggak bisa sembarangan beli villa. Saya di detik-detik terakhir itu sudah harus bayar utang, tiba-tiba ada orang Nusa Tenggara Timur, NTT, nelpon mau beli. Dan siang itu dia transfer 100 juta untuk TP. Ya itu juga menjadi apa ya? Saya tuh mendatangi para orang-orang yang diutangi itu tuh saya datang duluan. Tadi yang tantenya patung itu benar. Jadi kalau kita punya masalah utang, jangan tunggu sampai ditagih. Kita datang duluan. Bicarakan baik-baik schedulingnya. Yang penting kita punya itikat baik. Nih teman-teman perhatikan. Yang penting kita punya itikat baik. Banyak orang itu sampai diburu-buru namanya tukang tagih gitu ya, debt collector. Tapi kalau kita menunjukkan Betul. kita bisa dipercaya, malah kita datengin dulu, kita sebutkan, ya kita bisa cicil berapa dulu gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita dipercaya. Ketika Anda bisa dipercaya, tentu saja Anda akan lebih mendapatkan kepercayaan berikutnya. Dan begitu mendapatkan berikutnya, jadi bangkit lebih mudah karena banyak yang mau kerjasama dengan Anda. Tapi kalau hal kecil aja bisa dipercaya, waduh berat sekali kan gitu ya. Jadi urusan. Untung pada waktu itu Pak Tommy nggak lari terus dibawa makan gitu ya. Kalau nggak dipercaya. Enggak Pak Tom. Itu yang partner saya lari ke Batam, tapi ujung-ujung ya nggak bisa apa-apa juga Patung. Bahkan per Desember kemarin dia sudah tambah hancur gitu, dan dia sempat nelpon saya minta maaf. Tujuannya dia minta maaf adalah supaya dibukakan kembali pintu rezekinya. Takutnya saya nggak ikhlas kan. Makanya kalau kita itu nipu orang Patung, takutnya gini, rezeki kita itu dihambat. Kenapa? Karena yang di sana itu nggak ikhlas, jadi pintu rezeki kita tertutup Patung. Lebih baik kita itu hidup apa adanya, ya, jangan merugikan orang lain. Kalau kita dirugiin, yang gantiin itu Tuhan, nggak usah khawatir. Hari ini umpama teman-teman ada yang kena dibawa lari uangnya, ingat aja, nggak apa-apa, itu lagi dipinjam sama Tuhan. Nanti Tuhan kembaliin. Urusannya itu urusannya sama Tuhan, nggak ada urusan sama kita. Nggak usah dibawa sakit hati sampai akhirnya stres, stroke itu nggak usah. Dan waktu itu Patung bilang, apakah ada yang dipraktekin dari Financial Revolution? Ada. Saya waktu itu pakai seni negosiasi. Di buku ini juga sebenarnya ada. Jadi seni negosiasinya adalah selain saya mendatangi yang diutangi itu lebih duluan, saya itu juga membuat roadmap gitu loh Patung. Saya itu perencana mau cicil kamu seperti apa gitu loh. Jadi orang lihat, oh kamu tuh punya niat baik gitu. Nah itu diterima Patung sama orang-orang. Kalau memang kita lagi kesulitan, apalagi dia tahu bukan saya lah sebenarnya yang membawa lari. Bahkan mereka banyak yang empati loh Patung. Mereka kasihan, mereka bilang, Pak Tommy saya doakan ya, sukses kembali lagi. Pokoknya Pak Tommy yakin. Bahkan BCA itu kepala banknya, itu doain saya Patung. Doain saya. Itulah teman-teman. Dan iya. Jadi ketika kita tahu bahwa dan sebetulnya orang sukses kalau memungkinkan ketika Anda sudah mulai survival, kita menarik satu pelajaran supaya kemudian hari tidak terjadi lagi. Jadi tentu saja saya pribadi juga berpartner dengan begitu banyaknya orang. Even kelas konglomerat pun belum tentu Anda bisa, oke, pokoknya konglomerat pasti 100% Anda percaya. Enggak. Mungkin konglomerat dengan dirinya belum tentu oke juga. Jadi butuh perjanjian yang lebih jelas, butuh jaminan yang lebih jelas. Seperti hari ini, tadi saya pagi kan ada beberapa orang yang menawarkan perusahaannya. Ini kan ada 2 BPR sudah ditawarkan, terus kemudian satu bank TBK juga ditawarkan, terus kemudian juga ada beberapa perusahaan ditawarkan. Gitu ya. Hari ini begitu banyaknya peluang namanya distress asset. Tapi saya pribadi seperti itu tetap harus hati-hati terlebih dahulu. Kalau Anda hanya jadi untuk istilahnya memilih partner itu masuk di dalam satu perusahaan, ya sekarang dengan sudah mengalami asam garam, kayak di buku tadi itu kan, yang di buku Work Less and More tadi kan, ya ini berapa belas perusahaan yang jatuh tutup, di situ ada tertulis 19 perusahaan yang saya tutup ini ya. Jadi tentu saja partneran dengan banyak orang, yes itu akan membuat kita jauh lebih cepat untuk meningkat. Seperti Pak Tommy kalau untuk handphone sendiri, tentu saja akan lebih lama, betul ya? Iya, Patung. Pabrik yang sudah jos dan memang kebetulan pabrik ini percaya kepada tidak, kayak tadi pabrik triplek, tentu saja akan membuat kita jauh lebih kemungkinan kayanya jauh lebih besar daripada Anda
buat pabrik triplek dari nol terlebih dahulu. Tadi ada satu. Saya pengen bikin patung ketawa nih. Saya pengen bikin guru saya ketawa nih. Jadi waktu itu dari Financial Revolution saya belajar seni negosiasi. Segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Jadi patung tahu nggak? Saya itu pernah saking mumetnya, itu kalau bank serentak semua orang nagih, bank aja kan bisa roboh, kena ras. Saya itu kalau yang udah saya datengin duluan baik-baik, nggak bisa diajak omong. Apalagi bank, kadang-kadang kan prosedurnya rumit patung. Saya praktekin ilmunya patung tuh. Jadi ya, saya datang pagi hari saya rapi gitu ya. Saya bilang saya punya skemanya kayak gini, cara pembayaran kayak gini. Dianya jelimet patung, dianya jelimet. Nggak bisa. Saya pakai ilmu pasrah patung. Belajar dari Financial Revolution, pokoknya negosiasi, ojo nyerah. Saya bilang gini patung, saya praktekin yang patung aja deh. Suruh dia yang mikir. Jadi saya bilang gini, saya kemampuan sampai di sini. Kalau menurut kamu ini nggak masuk akal, ya udah cara kamu gimana caranya? Wis kamu yang pikiran lah, aku lagi mumet. Menurut kamu caranya gimana deh? Saya tak ikut deh. Coba kalau kamu tukar posisi sama saya, kamu yang mendadak dilarikan uangnya sama orang lain, kamu mau menyelesaikan, kamu gimana cara mikirnya? Aku balikin ke dia patung. Patung, dia merenung lama gitu ya patung. Malah dia bilang gini, ya udah deh, saya terimalah yang kamu ini. Mumet ya aku. Kalau aku kayak kamu, aku nggak sanggup hidup katanya gitu. Rasanya aku mau bunuh diri aja Pak Tommy katanya. Lah, kalau kamu aja mau bunuh diri lah, gue mau nyelesain utang ini. Aku bunuh diri gak selesai utangnya. Aku pengen nyelesain. Nah, patung lihat, ternyata ya kalau kita bisa negosiasi, semuanya masih bisa ada harapan, patung. Yang penting ya memang nggak boleh nyerah aja lah, patung. Ya, jadi survival itu berarti apapun terjadi kan hidup. Walaupun tentu saja hidup dengan halal dan bisa dipercaya gitu ya. Menggunakan tenaga istilahnya keras boleh, rajin boleh. Ketika kita survival, kita sudah misalnya nggak bisa mikir untuk kreatif, nggak masalah. Yang penting kayak tadi toh, misalnya jualan koran juga boleh, jualan apa boleh, yang penting hidup lebih dahulu. Jadi ketika Anda hidup dengan cara yang halal dan menunjukkan Anda bisa dipercaya, mau kerja keras ya tadi, wah satu hari nongkrong nungguin depan gereja jualan, pokoknya bagaimana laku, yang lain jualan roti, jualan makanan, itu jualan handphone yang tanda tanya waktu itu belum ngetop kan gitu ya. Tapi ya itulah ketika kita menunjukkan bisa dipercaya, mau kerja keras, mendadak kita mendapatkan bisnis yang lebih besar, mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi. Jadi dengan demikian partner berkelanjutan sampai jadi kita besar. Jadi ingat ya, kalau yang namanya survival mindset itu do or die gitu ya, atau istilahnya langsing atau die langsing gitu ya, kaya atau die lah kaya lah gitu ya. Terus kemudian keluarga kita harmonis, ya harmonis saja lah gitu ya. Tapi ketika Anda bisa memepetkan diri kepada do or die, tapi tetap ingat bahwa kita harus menunjukkan bisa dipercaya, itikat baik gitu ya. Itulah namanya survival mindset yang luar biasa di masa-masa seperti ini. Nah ini Pak Tommy. Pak Tommy ada Pak Ipo, Pak Tong. Ya. Ada Pak Ipo nih. Salam sehat sejahtera ya, sehat, Pak Ipo. Mas Ipo tuh luar biasa dahsyat. Luar biasa, sangat toleran, sangat rendah hati gitu ya. Dan orang yang mau maju luar biasa dan banyak sekali prinsip-prinsip berbaginya dia yang tiada tara itu. Jadi dalam kondisi susah tetap amal, ya itu top itu. Jadi amal saja gitu ya. Dan sangat sayang sama ibunya, sangat sayang istrinya, dua bidadari yang ada di hatinya Mas Ipo itu juga benar-benar membuat Mas Ipo jadi hari ini juga gitu ya. Saya sering deket kata-katanya dari Mas Ipo, dari Instagramnya gitu loh. Jadi ya kalau sama istri ya harus berani menikahi, harus berani nafkahin gitu. Jadi jangan melarikan diri, boy gitu ya. Tapi itulah. Jadi Bang Tommy, kira-kira ada nasihat teman ikut seminar Financial Revolution kah? Wah, dari tadi rasanya kalau pengen menjadi patung yang dipajang di rumahnya patung ya, itu harus siap menerima proses penempaan. Kalau kita mau menjadi patung yang indah, kita harus terima untuk diukir sama Tuhan. Atau Anda akan menjadi lantai yang biasa saja. Nah, begitu pula ketika kita sudah ikut dalam seperti Financial Revolution yang bisa membuat kita life-changing moment, di mana kita melihat bahwa banyak hal yang masih bisa kita pelajari. Kan Pak Tung begini ya, kadang-kadang dalam hidup kita itu pengalaman mengajarkan kita itu banyak hal. Tapi masih banyak hal yang kita tidak tahu. Ketika kita sudah tahu, kita menguasai, pasti kita bisa menghadapi semua persoalan dengan jauh lebih baik, lebih tenang. Karena kalau posisi stres itu kan emosinya lagi naik, IQ-nya turun, Pak Tung. Emosinya naik, IQ-nya turun. Kalau naik, intelektualnya turun gitu ya. Nah kalau iya, betul. solusinya on gitu ya.
Iya, makanya kita harus datang ke seminar yang positif. Salah satunya ya, saya rekomendasi seminar Financial Revolution. Ambil pembelajaran yang bagusnya. Ibaratnya kalau kita beli buku, nggak bisa cuma beli buku ting gitu ya, teman terinspirasi oleh hidup orang. Tapi kita harus belajar ilmu-ilmunya dengan menyambung dari ting ke tung gitu ya. Jadi supaya mendapatkan banyak pencerahan. After ting, terinspirasi, bisa breakthrough, Anda harus pelajari seninya di tung. Yes, jadi teman-teman, saya tanya nih, saya kan pada waktu itu memang salah satu yang mengubah hidup saya, yaitu satu kejadian yang luar biasa yang diceritakan Pak Tommy tadi, bahwa dalam satu waktu, papa saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Gaji saya 1 bulan sebagai pimpinan bank yang sangat-sangat besar di Indonesia saat itu, tidak cukup untuk bayar rumah sakit 1 malam saja. Dan dalam kondisi saya paksa mau tidak mau saya pindahkan dari kelas 1 ke kelas 3 dengan pengobatan yang sama cuma jauh lebih murah, dan mendadak papa saya nangis karena dicampur 4 orang dan dia merasa terganggu, dia merasa bahwa ngomong cuma ketemu saya ngomong kamu tidak punya uang ya, kenapa saya dipindah ke kelas 3. Papa ini hampir meninggal dunia, kamu tidak bisa toh nyenengin orang tuamu di hari-hari terakhirnya, di jam-jam terakhirnya. Dan saya nggak bisa, saya keluar, saya nangis. Saya telepon saudara saya. Yang lebih mengejutkan, saudara saya telepon pada waktu itu, kakak saya perempuan bilang, nggak masalah, pindahin ke kelas 1 lagi, tak cari duit. Terus kakak saya yang besar, adik saya, semuanya bisa ngirimin duit lah, kok saya sendiri nggak bisa begitu ya. Jadi ada yang sedih pada waktu saya janji sama Tuhan, saya doa kasih papa saya panjang umur lagi, biarkan saya, I will do everything, tentu saja I will do everything, kayak tadi loh, do or die. Itu Anda survival mindset, do or die, tapi do-nya dalam arti Anda menunjukkan bisa dipercaya, do-nya dalam arti yang halal, ya Anda do daripada die. Saya akan berbakti sama orang tua. Whatever it takes, apapun yang itu, hadapi semua. Nah, ketika untuk menghadapi itu tadi, ternyata cara yang paling efisien dan paling efektif, kalau Anda bisa belajar, Anda bisa bekerja sama, Anda bisa bergaul dengan orang-orang yang jauh sudah lebih sukses dibanding Anda. Sukses meninggalkan jejak. Sekali lagi teman-teman, survival mindset kita kalau kita mau cepat, itu adalah sukses meninggalkan jejak. Orang sekali sukses bisa jadi beruntung semata. Tapi kalau dia berkali-kali sukses, sudah pasti bukan beruntung semata. Pada waktu itu saya putuskan untuk sama seperti Pak Tommy tadi, belajar, cari mentor, cari orang-orang yang lebih hebat dibanding kita, siapapun yang lebih hebat dari kita, kenapa tidak? Nah kemudian saya dengan istilahnya ya apapun yang saya lakukan, saya adalah belajar terlebih dulu dari orang-orang yang bisa saya temuin. Saya belajar dari kakak saya dulu. Kakak saya itu SMA aja ijazah nggak lulus, jadi SMP aja ijazah beli, nakal luar biasa begitu ya. Tapi kok dia bisa bayarin papa saya? Loh kok bisa dia? Jadi ijazah SMP aja beli, ya kebayang gitu ya. SMA nggak lulus, dikeluarin dari SMA karena nakal luar biasa, jago berantem, jadi gurunya itu sampai guru matematika Vespanya digulingin, jadi dia di matematika kasih 2, nggak naik kelas. Tapi dikeluarkan dia bisa sukses secara keuangan. Kakak saya skripsi aja ya dibuatin, sekolah ekonomi 9 tahun, begitu ya. Adik saya lulus sekolah itu dengan status diampuni, nilainya cuma C doang. Nah adik saya yang paling kecil itu kena narkoba, sempat lolo hampir gak lulus begitu. Pacarnya lah, saya siswa teladan, juara lomba karya atau silina, juara cepat-cepat lompat, kok nggak bisa kaya gitu ya. Tapi ternyata itulah saya tanya kepada kakak saya tanya, kok kamu tuh kok bisa kaya, padahal kamu sekolah nggak pinter. Aku ini sekolah pinter. Jawaban kakak saya nyelekit, nyebelin, nggak enak lagi. Lah kamu sekolahnya pinter sih. Maksudnya, kamu mahasiswa teladan, kamu lulus ya, cari kerjaan gampang. Lah aku lulusan SMP ijazah beli, cari kerjaan di mana? Jadi kuli loh ya, jadi kuli gitu ya. Jadi betul. Mau enggak mau usaha sendiri, bisnis. Kalau kan jadi kuli terus, digaji 25.000 dulu dia cerita. Dia kerja di toko emas jadi gajinya 25.000. Yang lain digaji 100. 25.000 sendiri nangis. Tidak bisa, harus usaha sendiri. Nah, tapi itulah yang terjadi. Jadi sometimes orang yang pinter itu income-nya sedikit karena apa? Karena mudah cari pekerjaan. Jadi dia tidak bisnis sendiri. Nah, ketika kemudian saya mulai belajar dari kakak saya, kemudian juga belajar dari guru-guru terbaik di dunia. Rumah tuh punya duit, enggak. Pada waktu itu tabungan enggak cukup, rumah pun saya jual, tanah saya jual, rumah belum punya, tanah saya jual. Tanah di Malang, harus ada yang dari Malang, begitu ya. Dari Malang, kalau ada yang dari Malang,
saya punya tanah sekarang jadi untuk restoran Jogja gitu ya. Ayam bakar, ayam goreng Jogja itu di itu tanahnya 528 meter saya jual, masih gak cukup, masih utang untuk ikut seminar. Nah, tapi inilah ketika do or die, kalau Anda sudah ikut seminar dengan seperti Pak Tommy tadi, duitnya dari mana? Boh, pokoknya saya ikut. Nah, kayak saya tadi sudah jual tanah, kira-kira mau sia-sia nggak seminarnya? Wah, nggak bakal sia-sia, Pak Tung. Sebenarnya seminar itu bukan tentang bayar, Pak Tung. Banyak teman-teman kita kadang-kadang merasa kemahalan, segala macam. Bukan, itu sebuah komitmen, Pak Tung. Kalau ada yang kita bayarkan, itu kita akan komit. Kalau yang namanya gratisan, ya memang apa yang kita tabur kan memang apa yang kita tuai. Lah kalau kamu ikut yang gratisan, ya memang kamu dapatnya yang gratisan. Tapi kalau kamu mau komit, ada yang kamu bayarkan, hidup ini kan memang, tadi yang saya bilang di awal Kak Batung, bahwa hidup ini adalah apa yang kita bersedia bayar tidak, untuk kita itu diproses. Kalau misalnya hari ini kita itu nggak mau ditempa, nggak mau diukir, ya kita nggak bakal menjadi patung yang indah. Tapi kalau misalnya kita bersedia, Membayar. diukir oleh yang kuasa, iya, membayar harganya, semua kesuksesan itu ada harganya kan. Kalau kita bersedia, itu pasti bisa. Patung inget gak 2017, saya, ini suara saya jelas ya? Jelas sekali. Patung inget gak? Saya nggak berani cerita susah sama Patung. 2017, Patung itu, saya itu kan lagi jatuh titik terendah. Nah, Patung punya satu teman baik, itu mentor saya, yaitu Pak Anton Teddy. Itu malah nunjuk saya dari anggota menjadi ketua umum Billionaire Mindset yang Patung ada di dalam, ya kan? Saya lagi bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, tapi karena bisa jaga integritas baik, Patung itu saat saya deketin, saya tahu kan, Patung itu kan bayaran mahal banget untuk bicara 1 jam gitu ya. Itu perusahaan yang bayarin banyak banget gitu ya. Saya itu cuma permisi sama Patung, apakah bersedia berbagi gratis di tempat seminar ini gitu ya kan. Patung inget nggak waktu itu Patung apa? Pokoknya Jos jalan kamu pokoknya aku langsung tiba di tempat, gak usah khawatir. Saya terharu Patung. Dalam hidup itu kan nggak semua itu tentang materi. Integritas kita baik kalau bisa dijaga. Pada saat bangkrut, saldo kebaikan boleh diambil, Patung. Saldo kebaikan boleh ditarik. Jadi kalau sekarang teman-teman bilang gini, Patung, ya saya dipinjemin uang. Patung kan kaya raya. Ya kan, semuanya mau mentalnya mau minjem gitu. Jangan. Kalau saldo di tabungan rupiah lagi nggak ada, apalagi saldo dolar nggak ada, tarik saldo di tabungan kebaikan. Maksudnya gimana, Kak Tommy? Dari dulu sudah nabung kebaikan belum? Kalau sudah nabung kebaikan, ini lagi momen corona, lagi susah, kamu boleh narik saldo kebaikan. Saldo kebaikan itu seperti apa sih, Kak Tommy? Telepon rajin, jangan cuma like, love, media sosial. Sapa guru, sapa mentormu, sapa orang-orang yang deket sama kamu, yang percaya impianmu, bilang, kondisimu lagi sulit, kamu minta solusi, kamu bisa bantu apa? Nah, waktu itu saya bilang sama Patung, saya itu mau bantuin teman-teman banyak yang mau belajar. Sebenarnya saya sendiri mau belajar lagi gitu ya, Patung. Saya sendiri mau belajar lagi. Tapi kan, ya membingkainya kan bagus. Patung bilang, langsung saya bantu. Gratis, nggak usah dipikir. Wah, itu jos banget. Yeah. Dari tadinya cuma janjinya 1 jam, sampai 3 jam. Itu sampai ada yang jalan kaki pulang loh, Patung. Ada mahasiswa yang datang jalan kaki pulang loh. Karena do or die. Do or die. Dan amin, hari ini mahasiswa itu sudah kerja, Patung. Dan dia terima kasih. Dia sempat bilang sama saya, hari ini dia work from home, nggak bisa ikut acara ini. Tapi sekali lagi, saya maupun mahasiswa tadi yang sempat jalan kaki pulang dari The Coast ya, kembali ke Tawakal, ke Grogol, jalan kaki, Patung. Karena do or die, saya kasih gratis, Patung. Patung ngasih saya gratis, saya kasih gratisin dia. Saya gratisin dia itu, saya termasuk saya bayarin loh, Patung. Jadi dia makan nasi goreng di The Coast itu, dia jalan kaki loh, Patung. Dari kos ke seminar Patung, saya ingat, saya terharu. Patung baik sama saya harus baik sama orang lain. Jadi saya ngasih kesempatan buat mahasiswa ini. Makanya lewat momen ini, namanya Fani, Patung. Dia sekarang sudah lulus dari Trisakti, cum laude, dan sekarang kerja work from home. Sorry banget katanya nggak bisa join, tapi minta tolong Kak Tommy sampaikan terima kasih. Patung sudah membuat life changing moment dalam hidup dia. Terima kasih, Patung. Terima kasih.
Jadi teman-teman, pada waktu saya pribadi pun keliling dunia pada waktu itu punya uang sedikit, bahkan orang bilang, oh Pak Tung punya uang, sebetulnya enggak juga. Saya ada tanah aja enggak cukup, saya utang gitu ya kepada Pak Leo Chandra yang punya Columbia Furniture dan Elektronik. Dan kemudian itu saya ikut seminarnya Anton Robin, dan setelah ikut seminarnya Anton Robin mulai tercerahkan. Betul, manusia itu ya tadi loh, harus do or die. Kalau kamu enggak do ya cilaka gitu ya, mesti die gitu. Jadi ketika Anda bisa survival mindset-nya dengan positif dan mempunyai mentor, Anda punya arah yang lebih jelas. Dan kemudian setelah saya keliling dunia, saya mulai tahu bahwa cara-cara yang tercepat, cara-cara yang tercepat itu adalah mau kaya, itu berpartneran dengan orang-orang yang tepat. Jadi berpartneran, makanya kalau ada orang tanya, Pak tuh kok bisa partneran dengan Pak Hermanto Tanoko itu bangun hotel, Wih, iya. bangun 1,7 triliun. Ya, terus kemudian padahal Pak Hermanto kan sudah gede banget kok mau kerjasama. Nah itu tadi. Kemudian kerjasama dengan Bilmar caranya seperti apa? Kok Pak Tung bisa kerjasama nih bangun hotel di Tanjung Benoa sampai sekarang masih proses, masih jalan terus secara cash flow masih very very good one. Secara penjualan juga masih lumayan badai corona tapi tetap masih ada penjualan yang seru sekali. Terus kemudian kok bisa kerjasama dengan Pak Teguh Dinato juga yang punya istilahnya Podo Joyo Masyo di Surabaya itu. Beliau tuh dengan saya udah berapa belas perusahaan saking nggak saya hitungin gitu ya. Kemarin terakhir juga dengan Kartika Graha di Malang nih, ada yang dari Malang. Kartika Graha kemarin kita 2 tahun yang lalu kita jual. Terus kok bisa kerjasama bangun Star Hotel, kok bisa kerjasama dengan Jaba BK Group untuk bangun di Tanjung Lesung pada waktu itu caranya bagaimana toh? Ini malah kemarin 2 hari yang lalu Pak Darmono yang komisaris utama dulunya presiden direktur dari Jaba BK Group, salah satu pemegang saham Jaba BK Group, ya kontak saya karena beliaunya senang gitu ya, Pak Tung, yuk kita ngomong yuk ke Pak Muldoko, kepada Pak Gini, sama dengan Pak Mardigu nantinya, dengan Pak Katib Basri gitu ya, diskusi. Padahal kan mereka Pak Katib Basri kan ekonom, Pak mantan Menteri Ekonomi, ngomong tentang ekonomi Indonesia, pemikirannya Pak Tung dalam menghadapi badai corona ini bagaimana? Lah ini yang terjadi. Kok dari saya sendiri masih terus mau belajar dan mau sharing kepada banyak orang. Dan saya kan rangkum keliling dunia ya. Saya belajar di Wealth Mastery-nya Anton Robin itu saya datang 4 kali tadi, bukan hanya sekali. Kemudian saya datang Money Mastery-nya. Nah, ini yang Money Mastery itu saya datang di Kuala Lumpur itu sampai 5 kali. Saya belajar. Terus kemudian saya belajar juga dari Anthony Robin itu, Unleash the Power Within itu saya 12 kali saya datang begitu ya. Terus belum yang tentang saham, belum tentang perak dengan Robert Kiyosaki sampai jadi sahabat gitu ya, jadi teman, terus jadi ternyata bisa keliling dunia itu habis duit miliar-miliaran, punya duit ikut lagi, begitu tercerahkan. Otak ini seperti parasut gitu ya, berguna ketika Anda mengembang. Kalau otaknya tidak mengembang, tidak berkembang, tidak berguna. Betul. Dari situ kemudian betul. Saya sudah bumi dan langit pada waktu itu di tahun 2004 tuh mau beli Mercy S-Class bisa, beli rumah di Pondok Indah, di Bukit Golep bisa, income saya pertama dari mana 1 miliar pertama itu ya. Terus kemudian bagaimana supaya bisa kerjasama dengan orang-orang yang dahsyat tadi seperti apa, itu dipraktekkan juga murid-murid yang datang di Financial Revolution, termasuk Bong Chandra misalnya. Mereka bisa ngajak kerjasama sama Pak Matius Yusuf. Nah sampai jadi hari ini, nah itu saya merasa orang ini juga praktek dahsyat luar biasa. Saya cuma ikut 3 seminar, Financial Revolution, Property Rich Revolution, dan Train for Firework Trainer. Jadi trainer, jadi bisa selling on stage juga, terus kemudian memutuskan urat malu tadi, jadi dahsyat luar biasa, jalan di atas api aja berani, makan api aja berani, mosok minta berani kan begitu ya. Jadi di Financial Revolution, akhirnya pada waktu itu saya mau nulis buku, tapi nulis bukunya tidak jadi-jadi, jadi tidak ada do or die. Nah ini yang penting teman-teman ini loh, survival mindset yang topik kita hari ini, karena tidak ada do or die, so what gitu loh, emangnya gue pikirin. Nah saya nulis 2 bab dari 12 bab, tidak selesai. Sampai satu hari tahun 2004 di bulan Desember, saya ngajak orang tua saya, kakak saya, anak-anak saya untuk cruise, naik Star Cruise pergi ke Phuket. Ternyata saya selamat gitu ya. Itu kena tsunami Phuketnya. Jadi saya naik kalau saya mendarat 1 hari lebih cepat dari jadwalnya, nggak ada tong disebangin. Atau tsunami-nya terlambat 1 hari aja. Jadi tidak ada tulisan. Tempat mendarat tuh hancur lebur sudah tidak karu-karuan. Saya di atas tidak. Wah, Patung. Yes. Mujizat Patung. Memang Patung ini menebar kebaikan, makanya diselamatkan Tuhan terus.
Wes gak usah sampai yang cerita tsunami lah Pak Tung. Wong kita ini loh Pak Tung, salaman Pak Tung itu ketemu aku kangen, kita itu cipika-cipiki Pak Tung. Ada Bu Risma segala. Kita amin ya, nggak kena corona, ODP doang. Pak Tung bisa kena corona. Aduh, sampai saya pulang itu saya sedih bukan main. Saya sampai ngomong, aduh, saya itu sama guru saya di cipika-cipiki. Ini apa aku kena apa enggak ya kan? Tapi ya, jangan-jangan Pak tahu saya kaget. Ojo Pak Tung, ampun. Nah, terus tahu-tahu saya dapat kabar Pak Tung itu diproses sama Tuhan di corona itu ya. Saya itu sampai sujud loh pagi itu di depan itu ya, saya berdoa Tuhan. Saya sayang sama guru saya sayang banget sama guru saya. Dia itu sudah memberikan breakthrough di dalam hidup saya. Jadi mungkin ini di momen kesempatan ini ya Pak Tung, menurut saya ya, survival mindset itu juga kita perlu kalibrasi Pak Tung. Kita itu harus menghargai apa yang masih kita punya. Apa yang masih kita punya. Biasanya itu kita masih punya satu apa? Mental bahwa ingat punya Tuhan. Masih punya orang tua. Dan jangan lupa berterima kasih sama mentor. Ingat sama mentornya. Banyak orang sudah hebat, lupa sama mentornya. Ini kita harus, itu kalau orang bilang gak boleh kualat, harus selalu sayang sama mentornya. Kalau kamu belum bisa belikan hadiah, gak bisa apa-apa, gak apa-apa, tapi setidaknya doakan mereka. Doakan. Dan Tuhan akan terharu melihat manusia yang baik seperti dirimu, dan bisa jadi kamu dipakai untuk menjadi inspirator berikutnya. Kenapa? Kan semua murid berasal dari guru, semua guru berasal dari murid. Kurang lebih gitu, Pak Tung. Jadi tetap semua guru punya guru-guru yang lain, saya juga punya guru-guru yang lain. Iya. Saya ikut seminarnya seperti Robert G. Allen, itu harus bayar 5.000 $5 untuk 3 hari. Kemudian saya ikut J. Abraham, itu 25.000 US untuk 5 hari. 1 hari 5.000 US. Pak Tommy, teman-teman yang lain mau ikut juga boleh, itu masih bisa sekarang gitu ya. Jadi 25.000 US untuk 5 hari saja. Itu tentang satu sudut yang namanya marketing genius. Itu bukunya aja, satu buku $400. Saya beli juga itu marketing geniusnya itu. Jadi buku termahal yang pernah saya beli $1.400 gitu. Bukunya J. Abraham. Nah, ketika saya belajar tadi, jadi kehidupan saya berubah bumi dan langit. Betul, ketika berubah bumi dan langit dan kemudian saya mau nulis buku, enggak jadi-jadi. Tapi begitu mau kena tsunami dan kemudian saya pulang, begitu shocknya nonton di Aceh, nonton di Phuket, hancur seperti itu, kena ombak seperti itu, saya baru kelihatannya ditampar sama Tuhan ini. Kamu mau nulis buku mana? Bukumu udah jadi, woy. Nanti kalau diambil, mendadak, ada, terus bagaimana gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya langsung dalam sebentar saja langsung jadi, dan kemudian jadi saya keliling Indonesia ngajar. Tapi ketika saya mulai ngajar, begitu ya, yang berhasil tidak begitu banyak. Kenapa yang berhasil tidak begitu banyak? Karena tidak ada satu sesi yang namanya menyentuh hati dan emosional itu tadi. Jadi perubahan itu terjadi karena do or die, bukan karena tahu. Tahu itu sebanyak-banyaknya. Survival mindset kita, yang topik kita hari ini gitu ya. Benar-benar kalau Anda sudah do or die, jadi saya harus kaya atau mati. Anda kaya, Anda cari cara, segala cara. Anda harus menerbitkan buku atau nanti dipanggil Tuhan, tidak sempat nulis buku. Nah, sama seperti hari ini. Hari ini pun pada waktu saya di rumah sakit, begitu ya. Di rumah sakit ketika kena COVID dan kemudian mulai menggigil, mulai jalan, tidak bisa, sudah pakai kursi roda, gitu ya. Terus kemudian dikasih masker oksigen, tidak bisa bernapas, sudah mulai WhatsApp yang terakhir untuk istri saya. Jadi WhatsApp terakhir bukan saya negatif thinking, enggak, tapi saya antisipasi harus. Saya janji sama istri saya bahwa setelah saya WhatsApp ini, saya akan ngomong yang positif lainnya. Pada waktu saya ngomong gitu pun, istri saya nangis gak karu-karuan. Pada waktu itu sudah saya bilang, oke, evacuate charter private jet pergi ke Singapura, karena Singapura waktu itu matinya masih 0 gitu ya, kemungkinan matinya kecil gitu. Jadi walaupun ternyata di sana tidak diobatin apa-apa, kasih vitamin C juga, kasih vitamin E, vitamin D, digeletain gitu. Tapi ternyata mereka kok sembuhnya lebih banyak gitu ya, mungkin penanganannya atau apa yang beda. Ternyata tidak boleh, mau pinjam private jetnya teman ternyata di grounded juga tidak boleh. Jadi ternyata punya uang pun juga belum tentu bisa survive kalau Anda kena COVID begitu ya. Jadi tapi dari situ juga ada satu hal lagi gitu ya. Dulu saya begitu, kenapa enggak sekarang jauh kita kasih ilmunya kepada banyak orang. Tapi ada yang aneh ya. Ini teman-teman, pada waktu itu ada Pak Dimas juga di sini. Kita kasih gratis 2.300 orang daftar. Tapi yang ikut seminar cuma 300. Yes. Ajaib ya, 2.300. 2.000-nya hilang. Sungguh-sungguh aja, padahal Zoom itu saya bayar loh. Zoom itu saya bilang, saya harusnya memberikan manfaat kepada orang.
daripada seperti itu, lah mending sekarang bayar aja, kalau ada untung sumbangkan, itu kan baru seru kan gitu ya. Jadi Iya. ternyata teman-teman, jadi ketika aneh sekali, dari dulu juga sama, pada waktu seminar offline, itu misalnya, saya kasih gratis, 314 orang daftar, dari Solo pada waktu saya ingat sekali, siapa mau 314 Iya. daftar, ternyata yang datang akhirnya kita absen, cuma 14 orang, 300-nya hilang. Jadi sekarang banyak orang kepengen belajar, tapi tidak mau membayar ongkosnya, tidak mau diasah tadi. Jadi teman-teman, saya tanya nih, siapa yang mau belajar? Anda bagaimana punya ternak duit, tidur pun dapat uang. Bagaimana aman dan tumbuh semakin kaya dalam kondisi krisis. Jadi dalam kondisi krisis ini saya cerita, seringkali orang nanya, lu Pak Tom gimana usahanya? Ya ada yang tekor gitu ya. Tekor berapa? 700 juta 2 bulan gitu ya, dari 36 perusahaan. Terus kemudian gimana? Apakah gini? Ya lumayan. Itu setelah ini bulan Mei ini comeback lagi gitu ya. Untung 290 juta. Lumayan. Setelah tekor 700 juta April sama Mei. Terus kemudian ada laundry saya 90 laundry, ya lumayan, ada yang tutup satu gitu ya, ada 89. Oke, masih oke. Jadi masih survival. Terus kemudian saya secara pribadi, saya untung banyak dari perak. Lu kok bisa? Karena saya tahu caranya antisipasi. Maksudnya apa antisipasi? Uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika emas meledak, saya lihat perbandingannya dengan perak pada waktu itu. Emas sempat anjlok dulu, perak anjlok gak karu-karuan, emasnya naik, peraknya enggak. Peraknya ketinggalan. Emas dibanding perak itu 1:10. Zaman Nabi Muhammad, zaman dulu, 1 gram emas sama dengan 10 gram perak. Pada waktu emas anjlok dan kemudian perak anjlok, pada waktu di Maret yang lalu, kemudian bangkit, emasnya naik, peraknya masih anjlok, itu 1:124 gram. 1 gram emas. Lah saya bilang, kalau emas sudah bentak, orang sudah, terlalu mahal, dia akan cari ke yang lain. Jadi uang akan mengalir ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan saat ini, penting sekali, dan perhatikan teman-teman semua. Ini nanti saya akan diskusi ekonomi dengan Pak Mardigu sama Pak Katib Basri, dengan moderatornya Pak Muldoko, terus kemudian disaksikan dengan banyak tim ekonomi. Nah ini yang terjadi. Benar-benar silahkan kalau Anda tertarik istilahnya tentang keuangan, ini mata pelajaran istilahnya ekonomi makro ini penting sekali. Jadi pemerintah ini lubang begitu banyaknya. Pajak berarti dipotong-potong. Bahkan yang 4,8% digratisin selama sekian bulan. Income-nya turun luar biasa. PPN juga turun, perdagangan turun. Ekspor-impor turun. Nah, terus income-nya dari mana pemerintah? Nggak ada income. Nah, kalau nggak ada income terus, ya kalau nggak cetak duit, utang. Nah, kalau cetak duit utang ini, ya nanti usulannya Pak Madigu pakai MMT gitu ya, modern monetary, namanya modern monetary teori gitu ya, bagaimana kita cetak duit tapi rakyatnya aman dan Indonesia aman karena tidak di-pack. Maksudnya apa tidak di-pack? Kita kan bebasin dari uang, kita bisa cetak sendiri. Tapi kalau Yunani sengsara karena dia harus pakai euro, tidak sembarangan. Dan ini yang utang pemerintah Indonesia itu yang di APBN tidak sama dengan seluruh hutang pemerintah. Kok bisa? Karena BUMN kalau utang tidak bisa bayar, yang bayarin siapa? Yang garansi? Pemerintah. Nah kalau BUMN sekarang digenjot, oke. Nah terus pertanyaan sekarang pemerintah ini, itu persis kejadian di Yunani. Di Yunani itu swasta diutangi dijamin sama pemerintah. Pemerintah di APBN-nya kan di maksimum. Kayak misalnya hari ini pemerintah maksimal 60% dari gross domestic product. Indonesia baru 30%, berarti masih sel. Nah kalau di Yunani 60% sudah mantap 60%. Nah, caranya utang gimana? BUMN-nya, badan usaha milik negara, swasta-swasta utang dijamin pemerintah. Dan pemerintah nggak bisa bayar, mati rakyat gitu ya. Nah, mati. Yeah. Hari ini kita menyumbang pemikiran-pemikiran untuk pemerintah kepada kepala staf nanti Pak Muldoko dan kemudian begini. Jadi intinya adalah pemikiran-pemikiran bagaimana Indonesia ini bangkit, nyetak duit tapi aman, caranya bagaimana. Bahkan kalau dari saya pribadi bukan masalah dari satu sudut cetak duit, tapi kita menggunakan namanya BIP nantinya gitu ya. BIP itu apa sih? Pembayaran Bank Indonesia seperti Alipay, BIPay, OVO, Dana gitu ya. Oh, BIP. Saya sudah presentasi dari 2018 kepada di Bank Indonesia, kepada Ketua OJK juga. Cuman mereka masih banyak tantangan karena masih yang namanya mindsetnya, oke, tadi tahu mindset cara berpikirnya not do or die. Tapi sekarang dengan badai corona ini kesempatan luar biasa. Do or die. Ke namanya istilahnya boleh dikata. Kalau saya, yang terakhir itu sampai saya bilang, tidak usah pakai BI, karena BI tidak boleh jadi penyelenggara. Saya presentasi, dia tidak boleh jadi penyelenggara. Saya bilang, yes, anak perusahaannya aja, warna perusahaannya bisa, semua kan. Nah itu sebenarnya saya punya usulan dan pemikiran detail gitu ya. Bagaimana Indonesia dapat ratusan triliun, ribuan triliun, tanpa bayar bunga, enak, atau tidak usah utang, tidak usah nyetak, mendadak dapat duit begitu banyaknya.
Karena uang beredarnya nanti pakai model yang namanya QR code itu sudah beres. Nah, ini yang sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, ternyata ini yang penting. Cashless. Ya, cashless. Nah, itu sebenarnya biayanya murah, tinggal itikat pemerintah. Karena untuk cetak duit aja, pemerintah itu perlu 3 triliun rupiah setiap tahunnya untuk mengedarkan, untuk mengamankan, dan memusnahkan. Uang itu butuh 3 triliun, 3.000 miliar untuk nyetak duit. Nah, daripada gini, kita buatkan mainframe jadi blockchain, tapi dalam arti uang, sehingga bisa dimanipulasi cetak. Di kotak-katik lagi. Nah, di kotak-katik lagi. Jadi teman-teman, kalau Anda tertarik kepengen belajar bagaimana survival dalam kondisi seperti ini, terus kemudian bagaimana kita bisa financially freedom, dan kemudian bagaimana step-stepnya menuju financial freedom, bagaimana survival terlebih dulu, caranya bagaimana, financial vitality-nya kita seperti apa, terus kemudian kita sudah masuk ke financial independent, caranya gimana, terus financial freedom, caranya bagaimana, terus kemudian juga melakukan financial ronsen terhadap kondisi keuangan kita sehat atau enggak sih kondisi keuangan kita, terus kemudian juga kita akan belajar bagaimana mulai bisnis tanpa duit sama sekali, caranya bagaimana. Bahkan banyak orang yang ikut seminar saya tersebut tahu caranya, flip properti caranya gimana, hari ini jadi maklar, tapi maklarnya bukan terima 2-3%, tapi terimanya bisa 20%, caranya bagaimana, bahkan tidak pakai modal. Seperti kemarin Pak Onggi, murid saya, kan bareng dengan saya, Teus, itu kita buka satu usaha yang namanya The King. Ada yang dari Bali nih, Bali, kalau ada yang Bali, hey Bali. Iya, Bali. Bali di depan STP, jadi Sekolah Tinggi Pariwisata, itu ada ruko, nah itu ada 16 ruko yang saya bangun tanpa duit. Nah enak toh, bangun, nggak pakai duit, pada waktu bangun dapat duit, nah itu memang ternyata ada ilmunya semuanya gitu ya. Dan kita praktek, bukan hanya jual ludah, enggak gitu ya, kita praktek. Aduh, Patung, kok itu lagi, Patung? Loh ya, ludah kan nggak bisa dapat triliun. Loh, enggak, Patung, saya pernah, sebagai ketua umum pernah ditanyain, gimana? Lah saya bilang gini, guru saya itu jualannya itu ludahnya ludah burung walet. Lah itu ludah burung walet boleh dimakan. Kan nggak apa-apa ya, sehat, menyehatkan kan? Ya kan? Oh kamu katanya, kamu kok belajar sama gurunya penjual ludah. Lah iya, ludahnya ludah burung walet, yo harus dimakan biar sehat, supaya ininya mindsetnya sehat gitu loh. Aduh. Jadi tentu saja, jadi pemikiran-pemikiran ini sangat penting dan kita praktekkan seperti tadi yang saya tulis di buku Work Less and More, itu kita praktekkan, kan lihat rasa kerjasama dengan orang-orang seperti apa, dan kerjanya lebih sedikit, dapat duitnya jauh lebih banyak, prinsip-prinsipnya seperti apa, dan sudah dipraktekkan di situ sampai akhirnya satu perusahaan saya ada berapa banyak itu. Jadi nanti kalau Anda ikut seminar satu perusahaan saya ini yang bangkrut ini. Loh, kok bangkrut Patung? Ya tutup, ada dijual, ada yang tobat ini. Jadi wah dahsyat gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau Anda tertarik, Patung, yes, saya malam hari baca buku ini loh Patung. Kemudian ini mungkin bisa dipraktekkan teman-teman. Jadi kalau Patung ingat nggak, Patung bilang tentang kita itu nulis kayak cek gitu di dompet. Kalau hari ini belum punya, tapi tulis dulu, taruh untuk menyemangati, jadi doa gitu kan. Saya waktu itu tanggal 8 bulan 6 loh Patung. Saya itu malam hari saya doa, teman-teman di sini tahu jam 12 itu saya selalu ada acara. Terus saya tuliskan semua nih doa-doa saya. Wow. Ini rata-rata semua terkabul Patung. Ditulisnya di mana? Buku Work Less and More. Jadi kalau mau ya kan itu harus bagaimana kita menuliskan impian kita juga. Doa butuh copywriting yang tepat. Jangan berdoanya saya nak jidat. Doa kita itu mesti ada roadmap-nya gitu loh Patung. Kita itu mau minta sama Tuhan, nggak boleh minta Tuhan kasih saya sukses. Lah suksesmu piye? Semua orang juga mau sukses kan? Sukses yang kamu butuhkan itu seperti apa? Kamu itu butuhnya apa? Kalau memang butuhnya jelas Patung, butuh rumah untuk orang tua saya, mau umrohkan orang tua saya. Kalau memang itu tujuannya baik semua Patung, ini di sini akan cepat terkabulnya Patung, cepat terkabul kalau dituliskan. Tapi kalau memang nggak pernah dituliskan, pelongo gitu ya kan, stres terus ya kan, wah itu malah celoko, sungguhan bahaya Patung. Jadi saya punya workshop selama 3 hari tanggal 26 sampai 28 Juni, namanya Financial Revolution. Di sini kita kan juga ada workshop tadi, nulis goal-nya seperti apa. Jadi Anda caranya nulis goal, dan goal itu seperti tadi salah satu contohnya harus menarik. Jangan cuma saya pengen punya penghasilan 200 juta sebulan, so what gitu loh. Ada something 200 jutanya ini nanti untuk tadi misalnya membuat orang tua kita naik haji atau umroh.
naik haji plus 270 juta. Dan Anda imajinasikan, oh keluar di order survival Anda keluar dan Anda bayangkan mumpung orang tua saya masih hidup. Sampai kapan saya? Kalau mau saya secepat mungkin. Udahlah kalau gitu urat malu Anda putus gitu ya. Urat malu putus, do or die dalam arti yang positif, kehidupan Anda kan jauh lebih sukses. Nah, teknik-teknik ini terus kemudian bergaul dengan orang kaya seperti apa? Anda presentasi dalam waktu 12 detik, Anda bisa dapat nomor teleponnya, caranya bagaimana? Ngajak makan mereka, caranya bagaimana? Ngajak kerjasama, caranya gimana? Menemukan orang-orang ini ada di mana? Dan ini ilmu dah 100% yang dipraktekkan. Terbukti saya kerjasama dengan orang-orang yang dahsyat luar biasa gitu ya. Jadi termasuk dengan Bilma, termasuk dengan bahkan ini hari ini saya status dilamar. Begitu banyaknya perusahaan yang datang melamar saya ngajak kerjasama. Jadi ratusan, betul di atas 100 sudah lebih, termasuk ada tanah 400 hektar milik anak mantan presiden zaman dulu. Pak tuh kerjasama loh itu. Ada yang 1000 hektar di Pantai Indah Kapuk, wis ketemu saya sudah 8 kali, kali ayo gitu. Ada Semarang tuh 300 hektar di pinggir pantai dekat bandara itu setelah bandara yang ngajak kerjasama. Ada yang kontraktor besar ngajak kerjasama. Jadi hari ini prosesnya saya bukan ngejar-ngejar uang, saya dikejar uang. Nah ini prakteknya kan seru. Kayak kemarin Pegadaian itu yang ngejar saya, ayo Pak Tung diperpanjang. Saya nggak mau hubungin, mereka yang mau hubungin. Pak Tung ayo perpanjang, konsul. Padahal bayar saya miliar-miliaran. Jadi saya dalam kondisi COVID ini saya dilemparin duit miliar-miliar, sudah saya terima dengan tangan dan kaki yang terbuka begitu ya. Nah caranya bagaimana? Bahkan Anda bisa mulai usaha tanpa duit, dapat duit gimana? Mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%, caranya bagaimana? Terus kemudian dapat passive income, caranya gimana? Dapat passive income, ternak duit, caranya bagaimana? Cerdas secara keuangan, caranya bagaimana? Nah, workshop selama 3 hari ini, tanggal 26, 27, 28 Juni ini, mulai jam 2 siang sampai selesai, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Anda tertarik kepengen ikut, silakan. Anda bilang mau. Saya jadi tahu bahwa Anda kepengen ikut yang ini. Nah, sekali lagi, gimana sih kok 1% orang di dunia atau bahkan di Indonesia berhasil mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding rata-rata? Makanya bahkan saya konsepnya nanti yang presentasi terhadap pemerintah nanti salah satunya namanya basic income. Bagaimana semua orang dikasih basic income dulu atau negatif tax. Jadi tidak usah sampai level segini, tidak usah bayar. Kamu malah dibayar, dikasih duit sama oleh pemerintah itu negatif tax. Bagaimana unsur gotong royong itu penting sekali gitu ya. Kayak saya di perusahaan saya pribadi, kok perusahaannya banyak? Karena saya unsurnya gotong royong. Saya rela berbagi. Caranya rela berbagi seperti apa? Jadi bagaimana membuat orang lain juga sama-sama tambah kaya gitu ya. Salah satu anak perusahaan saya, tahun 2019 saya bagi 70%. Jadi dari profit 70% saya bagi, mereka masih gajian, saya enggak loh lagi, masih 70% saya bagikan. Nah, konsep-konsep seperti ini yang saya bangun untuk di perusahaan saya ingin tularkan kepada negara, tularkan kepada teman-teman, di mana Anda bisa kaya jauh lebih cepat, Anda bisa kerjasama dengan banyak orang gitu ya. Bagaimana kerjasama dengan karyawan Anda. Nah, kalau Anda tertarik kepengen ikut seminar Financial Revolution selama 3 hari ini, Anda boleh ngomong, silakan mau, Anda ketik mau, di sini saya jadi tahu kalau Anda berminat. Nah ini, biasanya orang kalau ikut seminar, nah Pak Tommy dulu ikut seminar saya bayar berapa juta? Juta 800. Iya, itu waktu zamannya saya jadi sales, Pak Tung. Jadi sales, ngumpulin duit, saya 70% saya pakai untuk investasi leher ke atas, Pak Tung. Kalau sudah tahu pendapatannya minim, maka yang harus ditambah itu adalah pengeluaran untuk investasi leher ke atas, Pak Tung. Betul sekali, timbang pendapatan. Saya besarin sampai 70% saya. Nah, wow, dari 70% untuk digunakan untuk investasi leher ke atas. Ingat ya, belajar. Cuma timpang 2 hal saja. Timpang di pengetahuan dan timpang di keberanian. Jadi dalam hal ini, ketika Anda mau ikut seminar saya Financial Revolution, biasanya 5.800.000, tapi kali ini Rp497.000. Jadi Anda tertarik mau 497.000, Anda 497 mau 497, dan Anda akan mendapatkan 5 rekaman. Jadi ada CD audionya yang Anda akan dapatkan, bonusnya Design Your Life to the Top ini. Jadi akan dapat CD Design Your Life to the Top. Anda bilang mau boleh. Tapi sekarang untuk 20 yang transfer hari ini yang tercepat begitu ya, Anda cukup bayar Rp249.000 dan Anda masih dapatkan CD audionya. Dan nanti ini yang menarik, bonusnya yang menarik. Pada waktu seminar offline, nanti kan masih semoga badai corona berlalu ya, Anda boleh ikut 3 orang. Rp249.000 boleh ikut 3 orang. Di mana Pak Tung? Di Jakarta ataupun di Surabaya. Waduh Pak Tung, saya di Makassar. Kejar ilmu sampai Tiongkok. Woi, saya kejar ilmu sampai Hawaii, ke San Diego, sampai kemana-mana. Keliling dunia, belajar cari guru-guru yang terbaik. Ini Anda cukup Rp249.000.
sekarang bisa versi online-nya lebih dahulu, dan nanti pada waktu offline di Jakarta dan di Surabaya, Pak, saya punya saudara di Surabaya, tapi saya di Jakarta mau datang suami dan istri. Nanti Surabaya 1, Jakarta 2, boleh nggak? Boleh. Jadi Anda boleh datang bertiga. Nah, ini caranya gimana? Kalau Anda tertarik, ini kan, jadi Anda transfer ke mana? Ini transfer berapa? Transfer ini RP 249.000. Ini ke mana? Ke rekening BCA. Nih, saya ketikkan ya, ke BCA. Kemudian 883, silakan Anda catat, 883. Kemudian 107, kemudian 6178. Saya ulangi ya. BCA 883 107 6178. Ini terus kemudian Anda WhatsApp. Anda WhatsApp ke siapa? Ke ini 0856, terus kemudian 109, kemudian 2200. Jadi Anda WhatsApp nih, Anda yang tertarik untuk Anda yang 20 pertama Anda transfer hari ini, Anda cukup 249.000. Jadi Pak Tommy dulu harus bayar berjuta-juta, ini mulai banyak amalnya Pak, jadi keliling Indonesia amal. Pak Tom pernah gratisin, berkali-kali saya gratisin, tapi seringkali gratisin. Gak seru. Gak ada komitmen, sayang. Lebih baik Anda transfer ini 249, nanti pada waktu seminarnya offline diadakan setelah selesai badai corona di Jakarta ataupun di Surabaya, Anda boleh datang bertiga. Jadi Pak, boleh nggak di sini 1, di sana 2? Boleh. Di sini 2, di sana 1? Boleh. 3 di sini boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Jadi Anda silakan, jadi Anda mendapatkan kesempatan untuk ikut seminarnya Financial Revolution selama 3 hari full, nanti jam 9 pagi sampai 9 malam, 9 pagi 9 malam. Kalau Pak Tommy dulu sampai jam 3 pagi itu ya Tommy. Patung terakhirnya malah masih ngajakin joget. Aduh, saya pikir ya, tapi memang waktu itu jadi peserta saya cuma bisa melihat dari jauh ya. Tapi kalau memang hidup ini seperti membangun taman gitu, Patung. Kalau kita mengejar rezeki itu seperti kupu-kupu mengejarnya, semakin kita kebas, semakin kita buru karena kita nggak tahu ilmunya, semakin lari. Tapi ketika kita membangun sebuah taman yang indah, mindsetnya, skill setnya, pergaulannya, membangun bunga-bunga yang indah, membangun hubungan dengan mentor sukses, dengan orang-orang yang sukses dari kita bisa bangun dengan baik, maka kupu-kupu yang cantik akan mendekati kita, rezeki akan mendekati kita. Be the beautiful garden, not chase the butterfly. Ini, jadi teman-teman, saya kan dapat kabar, ini kan Zoom-nya itu kan ada batasnya. Sebetulnya batasnya ini, jadi Anda, kalau Anda sudah selesai, ya sudah dia tutup. Ini kan sudah detik-detik terakhir, karena sudah dipasarkan sekian lama. Seperti dulu, yang bulan yang lalu kan 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu tadi, yang sudah lebih. Makanya terpaksa kita pindahkan ke sekarang di tempat di sini. Jadi Anda yang tertarik, Anda silahkan. Training online-nya tanggal 26, 27, 28 Juni, Jumat, Sabtu, Minggu ini. Dan Anda sebetulnya bukan hanya training, workshop, karena Anda dikasih PR, dikasih pekerjaan, disuruh ronsen keuangan Anda sehat atau tidak, terus kemudian buat rencana kerja, plan-nya seperti apa, sehingga tertata, dan kehidupan Anda saya doakan persis seperti Pak Tommy dalam arti yang positif tadi ya, dari boom langsung boom balik, misalnya kena badai hari ini boom balik lagi dahsyat. Saya share juga nanti cara investasi saham. Menurut saya saham harus hati-hati dulu, ini bisa ada second wave, bisa meledak lagi gitu ya. Terus kemudian di perak seperti saya. Nah, jadi sudah bisa nanti training online-nya tanggal 26, 27, 28 Juni ini, Jumat 1 minggu mulai jam 2 siang sampai selesai. Biasanya kita janjikan 2 jam, tapi biasanya bablas, bisa 3 jam, bisa 4 jam, seperti Pak Tommy dulu ya, sampai jam 3 pagi. Bablas, sampai jam 3 pagi. Dan Pak Tung waktu itu ngancem, pokoknya kalau nggak ada bawa penghasilan pulang dari puncak, setelah dipretelin jam tangan, dompet, nggak usah balik. Peserta nggak boleh balik kalau nggak berhasil mendapatkan uang. Dan the power of kepepetnya itu pokoknya putus lurat malu. Harus makan, ajar. Harus cari makan sendiri tanpa duit. Itulah yang namanya survival mode kita, survival insting kita ya. Tapi kembali lagi, kalau Anda bisa memepetkan diri, do or die, Anda akan lebih menghargai. Plus kemudian yang kedua, do or die-nya tetap harus bisa dipercaya, jangan melakukan hal-hal yang negatif. Harinya adalah Jumat, Sabtu, Minggu, dan kemudian juga jam 2 siang sampai selesai Jumat, Sabtu, Minggu. Terus kemudian ada yang bilang, Pak saya Jumat masih kerja. Nah kan Anda kerja di working from home, Pak saya kerja boleh kok cuti gitu ya. Jadi banyak orang sibuk pemikirannya tadi ke alasan. Kalau sibuk ke alasan ya tidak akan pernah hasil. Jadi tentu saja ini jauh lebih murah untuk bayar kursinya aja. Nanti kalau Anda datang di offline tidak cukup sebetulnya. Kenapa? Karena satu hari sebetulnya at least Anda harusnya 500.000 per orang untuk sewa. Iya.
Sukses itu kan nggak segera, sukses tidak sekedar kata ingin, tapi bolehlah coba belajar sama Tung Desem Waringin. Terima kasih nih Pak Tommy atas endorse-nya. Jadi tentu saja saran-saran kepada teman-teman yang mau mendapatkan peluang ini, dan kalau nantinya sudah misalnya penuh pun Anda terpaksa akan dialihkan ke periode berikutnya. Jadi sekali lagi ini sudah hampir 1000 gitu ya, 680 sebentar ini, 693 ditambah 215, ini berapa ini? Karena ada dua yang memarketingkan, ada dari Laruno 215 orang, kemudian dari TDW Resource 693, berarti sudah 800, 900 ya nih. 905 orang, jadi kurang 95 orang lagi selesai gitu ya, habis gitu ya. Tapi silakan Anda yang tertarik, mulai Anda silakan langsung transfer sekarang juga. Dan kesempatan ini mungkin ada 5 menit, boleh tanya 1-2 orang, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Bu Sri sudah transfer, terima kasih. Silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Yang, oh saya telat nontonnya, nanti ya saya akan masukkan ke IGTV saya. Nah, ceritanya bagaimana Pak Tommy Wong ini dahsyat luar biasa, sakti mandraguna, dari kulit, bangunan, loper koran, dan kalau loper jualan majalah, jualan koran, enggak dicoblosin pakai pensil tangannya, aduh, aduh. Nah silakan, ada yang mau tanya 1 atau 2, silakan, mau tanya silakan. Silakan, ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Ya, welcome ya teman-teman yang mau bertanya pada Patung. Saya akan coba bacakan juga buat Patung. Ada yang tanya. Hari ini saya nggak jadi Tommy Wong, saya jadi Tommy Natsua aja untuk bertanya buat teman-teman Oh semua. yes, dahsyat. Oke, jadi ada yang mau transfer berapa? 249.000. Terus kemudian ada yang tanya, jadwalnya kapan? Tanggal 26, 27, 28 ini Jumat, Sabtu, Minggu, 26, 27, 28 Juni. Kemudian mulainya jam berapa? Jam 2 siang sampai selesai. Jadi terserah, jadi nanti tanya jawab sampai selesai. Apa yang dibahas yaitu bagaimana kita punya ternak duit. Bagaimana istilahnya dikejar uang, caranya gimana. Buka usaha malah dapat duit, caranya gimana. Buka usaha dengan kemungkinan berhasil 98%, bagaimana. Supaya kita bisa kerjasama dengan orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding kita, caranya bagaimana. Supaya mereka mau bergaul, supaya kita bisa belajar dari mereka caranya bagaimana. Dan ilmu itu sangat detail karena caranya nyapa, bagaimana, caranya ngomong, bagaimana, cara ngundang makan, bagaimana. Karena itulah ilmunya detail. Terus kemudian kita tahu kondisi kita bagaimana menuju ke arah financial freedom, caranya bagaimana. Jadi betul-betul massive income, caranya bagaimana. Terus di saham nanti akan saya share ilmu yang saya belajar beribu-ribu dolar. Saya ikut David Novak itu 7.800 Aussie dollar, 7.800 Aussie dollar. Terus kemudian ternyata ini, jadi ini silakan kalau Anda itu terbatas karena begitu habis penuh ya Anda penuh, seperti nanti ya geser ke tempat yang lain gitu ya. Dan ini ada yang tamat, Pak Rudi. Patung, ini ada yang nanya nih Patung. Ya. Dari Sepcayat I. BCA atas. Saat peristiwa potong uang, jika saat itu pegang emas, apa yang terjadi saat itu? Kalau Anda pegang emas, jadi emasnya akan harganya naik luar biasa. Jadi emasnya itu sebetulnya bukan untuk membuat kita kaya. Saya ulangi ya, emas tidak membuat kita kaya. Tapi emas membuat kita tetap kaya. Emas adalah hedging. Uang itu tetap ada nilainya, tapi nilainya terus dibanting turun. Tahukah Anda sejak tahun 70, tanggal 31 Desember 1970, sampai hari ini Indonesia itu sudah inflasi 3.700%. Kalau Anda pegang uang Sing dollar Anda naik 50% dibanding US dollar gitu ya. Kalau Anda pegang Malaysia ringgit, Malaysia ringgit Anda inflasi 50%-an. Kalau Anda pegang Thai baht itu ya 70%-an. Jadi Indonesia itu yang paling parah 3.700%. Karena memang Indonesia dalam hal ini strateginya adalah menginflasikan diri. Jadi uang beredarnya makin banyak, daya beli Anda makin berkurang. Emas di tahun 1952 itu harganya Rp50. Sekarang per gram, sekarang 800.000. Inflasinya sudah berapa juta persen. Jadi sungguh-sungguh perlu Anda tetap harus ada alokasi. Caranya alokasi bagaimana? Antisipasi krisis seperti apa? Nah ini ada pertanyaan, silakan. Patung, ini ada pertanyaan tuh Patung. Katanya investasi properti kapan bisa bangkit kembali lagi? Properti Patung. Jadi properti menurut saya at least 2 tahun ya. Tapi kesempatan sekarang itu kesempatan to buy. Kenapa to buy?
Karena kalau Anda bayangin ya, duit nanti dicetak begitu banyaknya, terus kemudian ataupun utang begitu banyaknya, negara ini utang, terus kemudian uangnya diganjel oleh pemerintah, penerimaannya kurang, pembangunan tetap dikembangkan, kemudian subsidi untuk orang miskin, ya, subsidi bunga untuk menengah UMKM, yes, terus kemudian bahkan juga pajak-pajak juga dihapuskan, ada yang dikurangi, terus kemudian listrik juga dimurahin. Nah, apa yang terjadi? Pada waktunya nanti, properti itu naiknya berkali-kali lipat. Properti itu berkali-kali lipat. Jadi bagi saya ini masih ancang-ancang beli dan masih beli. Beberapa waktu saya lalu sudah jual-jual, sekarang ancang-ancang beli. Jadi sekarang tuh ancang-ancang. Tadi ada yang nanya, rekeningnya tadi atas nama siapa Pak? Ini rekening yang 88310761778 ini. Atas nama CV TDW Resources. TDW itu ya saya tuh bisa paringin TDW Resources itu ya. Iya. Pak Tung, katanya bagaimana cara menghilangkan trauma masa lalu, Pak Tung? Jadi ada beberapa macam. Kalau ada satu jurus itu ya, kalau Anda belajar di Life Revolution, namanya jurus merusak pola. Jadi ini pelajaran psikologi yang mendapatkan pemenang Nobel, namanya neuroscience gitu ya. Jadi di tahun 1900 awal itu ada Petrovic Pavlov. Petrovic Pavlov itu apa yang dilakukan? Dia ahli gastrologi tapi dapat Nobel. Nobelnya Nobel psikologis. Jadi anjing dikasih makan, kemudian dia kan di pencernaannya anjing. Kemudian satu hari dia buka pintu, kriek, mendadak anjingnya keluar air liurnya. Ketika anjingnya keluar air liurnya, mendadak orang ini mulai curiga. Si Petrovic Pavlov atau Ivan Pavlov ini, loh, apa hubungannya saya buka pintu dengan keluar air liurnya? Kan saya nggak bawa makanan. Ternyata anjing itu membuat pola di kepalanya dia. Betul kriek, oh berarti saya mau dikasih makan. Kemudian Petrovic Pavlov membuat percobaan yang lebih ekstrim. Anjing kasih makanan, nggak boleh makan, dirantai dulu, keluar aliurnya, dikasih bunyi, teng teng, dikebukin sama tiang gitu, teng teng, baru boleh makan. Anjing kasih makanan, keluar air liurnya, kasih bunyi, teng teng, makan. Anjing kasih makanan, keluar air liurnya, kasih bunyi, teng teng. Satu hari, anjingnya tidak dikasih makanan, dikasih bunyi, teng teng, keluar air liurnya. Langsung terbentuk satu yang namanya pola. Nah, kalau yang namanya trauma, itu sebenarnya pola yang datangnya seketika instan karena kejadiannya sangat-sangat emosional. Entah sangat takut, entah sangat apa yang sehingga Anda mencekam, ya itu namanya trauma. Trauma ketinggian, trauma air, trauma bisnis, ada yang parah. Trauma sama pasangan hidup, waduh cilaka gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya tadi teng-teng keluar air liurnya, begitu gelap kita takut, begitu tinggi kita takut. Nah, itu kan sebetulnya ada teng-tengnya. Teng-teng itu apa sih? Trigger. Bau tertentu kita mendadak pusing, ya. Bau tertentu mendadak kita mual, mau muntah gitu ya. Contohnya ada orang trauma, pernah satu hari supermarketnya ditodong, dia todong pakai pistol, kemudian dirampok, kepalanya ditekan di bawah, baru dipel pakai karbol. Dia bau gitu, terus saking takutnya diinjek, ditendang, muntah, dia gitu ya, muntah, bau muntah lagi, karbol, bau muntah. Mencegam takut. Nah itu ada 3 macam. Begitu dia takut dia kepengen muntah. Bau karbol pengen muntah. jadi itu namanya trauma. Nah terus caranya bagaimana? Nah kalau Anda misalnya teng-teng keluar air liurnya, caranya gimana? Ya kalau cara paling dramatis gini, kasih bunyi teng-teng sebelum keluar air liur gebuk bok, teng-teng gebuk bok, teng-teng gebuk bok, terjadi pola baru toh. Teng-teng teng-teng. Dirusak polanya. Yes. Dirusak polanya ya, Pak. Yes. Anda trauma, itu cara yang paling sederhana, rusak pola yang melakukan kegiatan yang begitu gilanya. Salah satu contoh saya cerita deh, pengalaman saya pribadi ini. Saya punya trauma pada waktu ke Singapura, itu saya ingat orang tua saya di mana-mana. Karena dia sakit, saya tungguin 40 hari gitu ya. Dan dalam kondisi itu saya tidak makan sehari cuma 2 kali. Jadi sampai turun 12 kilo. Nah setiap saya datang ke sana ada trauma memori semua. Apalagi datang ke rumah sakit, aduh. Nah caranya gimana? Ya pakai tangan kanan begini. Ini caranya merusak pola. Seperti CD. CD itu kalau ada polanya dicoret-coret pakai paku, diputar suaranya nggak sama lagi. Kalau kita mau nyoret-nyoret ini ya caranya tadi tangan kanan gimana? Karena takut nih, misalnya Anda mendengarkan lagu Nothing Gonna Change, I Love For You, Anda ingat mantan, karena mantan Anda anaknya sudah 5, Anda tidak menikah, Anda kan trauma, patah hati, sama, dengerin lagunya terus, teng-tengin terus, dengerin lagunya, puter, patah hati nih, Nothing Gonna Change, My Love For You nih, terus adalah, yes, saya sudah bebas, yeay, dan semakin Anda gila melakukannya, semakin Anda berani melakukan di depan umum, semakin top. Di mall misalnya lagi, Anda senang-senang, mendadak
Nothing gonna change my love for you. Kena teng-teng toh. Anda bad mood, langsung tangan dua ngeng. Patah hati ini, omong kosong tai kebo. Wah, yang jelas saya sudah merdeka. Ye, orang gila, orang gila. Lebih baik tampak gila, tapi sebetulnya Anda waras daripada Anda tampak waras, tapi sebetulnya gila. Itu termasuk yang di momen corona, kenapa Patung merusak pola saat stres itu datang ke Patung, rasa mencekam itu, Patung langsung nonton stand up comedy, nonton Cak Lontong, semua gitu ya Patung ya? Jadi dirusak polanya gitu ya? Pola dengan ubah gerak. Ketika Anda gembira, Anda nggak bisa khawatir. Ketika Anda khawatir, Anda nggak bisa gembira. Nah, supaya Anda istilahnya gembira, potong istilahnya berita-berita yang membuat Anda khawatir. Jadi stop, saya bisa grup. Pernah lihat sama sekali, karena banyak yang iseng ngeluarin berita-berita yang negatif-negatif, mati berapa, sana mati, ini gini, wes, nggak usah lah, saya lebih baik fokus kepada yang berita-berita yang positif, kemudian rusak pola, takut nih, ya, kemudian selain itu nyanyi-nyanyi dong, hati yang gembira. Gembira adalah obat yang manjur. Dan saya nyanyikan itu, semua orang saya nyanyiin. Jadi semua orang yang WA saya, gimana Pak Tong? Saya nyanyiin, baik-baik. Mereka kaget, itu Ellen May, itu murid saya gitu ya, murid saya. Pak Tong, sakit dia kelihatan sedih, ayo video call malah nyanyi-nyanyi sama saya gitu. Pak Tong, kok malah Pak Tong yang motivasi saya di rumah sakit gitu ya. Oh, saya termotivasi diri kan gitu ya. Tapi itulah rusak pola dengan gerak, dengan suara, serta artinya dirubah. Pada waktu itu saya mengubah arti. Bahwa tadi Tuhan ngasih saya duluan, itu mestinya saya disembuhkan duluan supaya bisa motivasi orang banyak. Betul, Patung. Itu dia. Hati besar, pikiran besar, jiwa besar, diproses besar untuk jadi orang besar. Yes. Jadi ini memberikan dampak yang besar. Yes, dampak. Pak Tommy ini sudah ada azan untuk dipanggil sembahyang. Jadi teman-teman terima kasih. Tommy. Sama-sama. Yang mau disampaikan sebelum saya tutup, silakan Pak Tommy. Saya rasa di momen corona ini banyak mohon maaf nih teman-teman, ini agak terputus, tapi sekali lagi juga kita butuh saham itu, ada yang nanya. Gak apa-apa, Patung ya? Patung udah masuk? Silakan Pak Tommy. Patung sudah masuk nih suaranya. Patung, kita sama-sama aja Patung, kita kuatkan teman-teman kita nyanyi bareng. Tadi kan diminta mereka katanya request nyanyi. Ayo Patung, pimpin Patung. Oke, gembira ria, gembira ria. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Dahsyat teman-teman, saya tunggu di seminar saya Financial Revolution. Kalau Anda tertarik mau ikut yang Happiness Revolution, besok juga ada tanggal 21. Tapi kelihatannya tempatnya tinggal sedikit sekali, jadi saya tidak promosikan hari ini. Jadi kalau Anda tertarik Happiness Revolution, boleh nanya ke 0856 109 2200 juga. Itu Happiness Revolution besok 1 hari, begitu ya. Jadi 7 cara bahagia ala Harvard University, 3 cara bahagia menurut Shigeo Haruyama, dokter ahli Miracle of Endorphin, terus kemudian 3 cara bahagia tanpa syarat ala Anthony Robbins, definisi bahagia sejati ala Tom Desembaringin seperti apa, caranya bagaimana supaya kita bisa bahagia sejati, kaya dan bahagia, tambah lagi sehat, itu doa kita semuanya. Anak-anak sukses dan panjang umur sehat selalu Patung, panjang umur sehat selalu ya Patung, salam buat keluarga besar di sana dan juga mendoakan teman-teman yang sudah join, terima kasih, Tuhan memberkati semuanya, amin. Amin semuanya teman-teman. Salam, saya dan Pak Tommy mengucapkan salam dahsyat. Ting entong dahsyat.